Tapi selama ini pernah gak sih cinlok sama orang gitu kan, pas lagi kerjaan atau apa? Cinlok sama orang. Iya, entah itu perasaan atau nafsu doang ya gitu. Howdy. Ngobrol ngobrol ngacak. Gue Farman Desokin, balik lagi di ngobrol ngacak. Kali ini gue ngobrol sama seorang gadis fenomenal yang jangkung sekali. Ada Anya Geraldine. Di highlight banget jangkungnya. Halo jangkung Bang banget. Gofar. 177 cm. Bener. Gila. Pernah kesulitan mendapatkan cowok gak karena postur tubuh? Always. Gue gak pernah punya cowok yang lebih tinggi daripada gue. Selalu kalau gak sekuping, sealis gitu. 177? Terakhir berapa tingginya? Yang terakhir? Apanya? Tingginya. Mantannya? Iya, mantannya. Ada lebih di atas atau lebih di bawah? Tingginya. Lebih dari Anya? Tingginya? Iya. Di bawah aku. Oh, kayak itu nggak, tapi itu nggak apa-apa dong, nggak jadi permasalahan dong. Nggak, yang penting sifatnya aja. Berarti postur tubuh seorang cowok itu nggak pengaruh buat Anya? Enggak sih. Aku kalau punya cowok selama ini asal jangan terlalu chubby aja. Oh. Tapi mau pendek juga nggak apa-apa. Keker suka nggak? Suka. Keker banget gitu? Suka. Oh, tapi nggak pernah dapet yang kayak gitu. Susah. Kenapa? Kayak nyarinya. Mungkin harus sama anak gym ya. Oh. Tapi nggak pernah dapet. Nggak pernah dideketin sama cowok-cowok bertubuh bulky gitu? Pernah sih sekali, cuman nggak ada statusnya waktu itu. Oh. Jadi nggak kehitung mantan. Yang nggak minta status tuh dia atau kalian, atau emang udah sepakat aja kita ya nggak usah ada status ya? Aduh. Waktu itu emang dari temenan, tahu-tahu jadi baper. Pasti Bang Gofar pernah kan kayak gitu. Pasti yang nonton ini juga sering banget pernah. Kayak lo temenan, habis itu tahu-tahu lo kebaperan dua-duanya, tapi tahu nggak bakal bisa bareng. Ya udah, akhirnya gitu doang, TTM doang. Biasanya yang nggak bisa bareng itu antara dua ya. Kenapa? Agama dan orang tua. Bukan. Kalau Anya menemui apa tuh? Kenapa nggak bisa bareng pada akhirnya? Dia udah sama perempuan lain waktu itu soalnya. Oh, nggak bisa karena ada perempuan lain. Baik. Tapi pernah nggak dalam seumur hidup Anya posisi sebagai selingkuhan? Pernah. Itu gimana rasanya? Fine aja dong berarti? Enggak, sebenarnya nggak fine aja. Ada ngerasa bersalah ya, jadi buka aib saya kita di sini ya. Udah bodo amat lah ya. Buat penonton Bang Gofar, apa nama panggilan penontonnya? Setiap episode beda-beda. Beda-beda. Ada yang Sobat Sekut, Jama Gofariah, okay, Skutlicious, My Skut My Adventure. Oke, buat Skutlicious. Pernah sih jadi selingkuhan. Pernah. Awalnya tuh diposisikannya apa? Berarti sepersetujuan dong. Kamu udah tahu posisi dia lagi sama orang lain. Yes. Nah, yang mengiyakan apa? Ya udah deh, gue gak apa-apa deh sama lu, meskipun sebagai selingkuh. Karena yang namanya entah kita yang selingkuh atau kita jadi selingkuhan orang, itu pasti namanya awal tuh gak pernah ada niatnya. Kalau gak pernah ada niatnya, jadinya apa-apa dijalanin aja, tapi tahu-tahu udah keluar batas aja gitu kan. Dan ketika kita keluar batas baru kita ngeh, oh iya ini salah. Aduh, tapi kita udah terlanjur sama-sama nyaman atau apa kayak gitu-gitu. Iya. Selalu, mana ada sih orang mau selingkuh ya kan? Betul. Nah, mengakhirinya gimana? Ngomong. Aduh. Sempat ada drama gak? Lu pilih gue atau dia? Gue gak minta dipilih juga. Oh. Gitu. Tapi ya nyadar diri aja, ya udah aja. Karena harus udah. Berarti lu yang mundur? Dua-duanya mundur. Nggak ada yang mempertahankan gitu. Please dong kita coba dulu. Nggak bisa. Oh, nggak ada bahasa kayak gitu? Nggak. Oke. Ada bullshit kayak gini nggak? Apa? Aku bentar lagi udahan kok sama dia, kamu stay dulu sama aku gitu. Nggak ada bullshit kayak gitu? Nggak ada. Oh, berarti emang fair aja ya? Oh, cabutlah dua-duanya nih. Biasanya yang udahannya karena situasi atau keadaan itu diinget terus sampai sekarang, bener gak sih? Enggak juga sih, gue juga nggak nginget cowok yang waktu itu pernah ngejadiin gue selingkuhannya, itu nggak juga gitu. Karena emang selingkuhnya juga nggak yang jauh banget, nggak yang sampai kayak orang pacaran atau apa gitu. Cuma gue di situ paham posisinya gue dekat dengan orang yang sudah punya pasangan, kayak gitu. Jadi kayak masih agak-agak abu-abu gitu nih sebenarnya gimana sih. Cuman daripada nanti lebih jauh lagi, jadi udahlah akhirnya ini udah nggak bener gitu. Oh, berapa lama dia di keadaan kayak gitu? Sebulan. Sebulan. Oh. Gak pernah lebih.
sebulan jadi selingkuhan, akhirnya udah gue cabut jadi. Iya. Akhirnya dia masih menjadi sama cewek nggak sekarang? Masih sampai sekarang? Masih. Oh, berarti emang sayang banget sama ceweknya ya dia. Iyalah, orang kadang tuh selingkuh juga bukan karena dia nggak sayang sama pasangan ya nggak sih? Karena apa biasanya? Coba aku tanya balik sama Bang Gofar, aku pernah selingkuh? Pernah. Sebenarnya bukan karena kita nggak sayang atau nggak puas sama pasangan kita, atau karena pasangan kita mungkin kurang cakep atau kurang baik. Sebenarnya emang tahu kenapa ya? Kalau menurut aku, selingkuh itu bukan mencari siapa yang terbaik di antara dua gitu. Tapi mencari yang baik di antara mencari terbaik di antara yang baik, bukan itu. Tapi cuma sekadar mencari yang beda. Iya, kalau enggak kayak dia lagi bosen aja sama rutinitas hubungannya dan lain-lain. Betul. Aku juga pernah kan nanya ke beberapa temen yang pernah selingkuh atau mungkin ke siapa gitu yang orang itu selingkuh atau apa kayak enggak sih, gue juga nggak pengen milih selingkuhan gue, cuman gue lagi bosen aja, kayak seru aja gitu. Nah itu yang orang yang suka seru-seru tuh bahaya tuh. Ada tipikal orang kayak gininya, dia akan lebih sayang sama pasangannya kalau dia selingkuh. Betul. Iya. Karena perasaan bersalah. Iya. Abis ngediat sama selingkuhannya, terus kok dia balik ke cowoknya, ke ceweknya, gitu kan, terus. Iya. Kok gue sayang banget sama dia ya? Iya. Karena energinya itu didapat dari perasaan bersalah. Iya, makanya sebenarnya itu nggak bener sih. Sebenarnya gue juga dulu, ini jujur-jujur aja ya, sekutlicious. Jadi dulu gue pernah, misalnya kayak gue punya cowok, terus habis itu ada aja kan orang lain ngedeketin lagi atau apa, ya udahlah. Kalau misalnya kita punya pasangan, gue nganggepnya kalau kita membuka diri juga, itu udah bisa termasuk yang namanya selingkuh. Nah waktu itu gue ada sisi membuka dirinya juga gitu, walaupun nggak nyampe yang sejauh gue sama pacar gue. Membuka diri itu dalam artian apa nih? Ya kalau misalnya di chat nanggepin, diajak pergi ya mau. Responnya cepat. Iya, maksudnya kayak harusnya kalau gue tahu di situ gue punya cowok, ya udah gue nggak usah nanggepin cowok lain. Ibaratnya kalau gue sadar cowok ini ngedeketin gue, ya gue jauhin. Harusnya kan gitu. Cuman waktu itu enggak. Nah itu gue emang ada jadi rasa, karena gue nanggepin nih cowok, gue jadi ada rasa ke cowok gue tuh yang kayak, aduh sayang, kasihan banget sih, kemarin padahal gue habis jalan sama orang ini, lo nggak tahu. Aduh jadi kayak lebih sayang gitu, ngerti nggak sih? Kayak aduh jadi lebih kayak ngelus. Pernah berada di posisi itu? Pernah. Energi yang didapatkan dari hasil perasaan bersalah, kalau kita ketergantungan, itu malah bikin drama kita loh, bener gak sih? Maksudnya ketergantungan gimana? Ketergantungan akan energi itu. Gue harus selingkuh nih biar sayang sama pacar gue gitu. Tapi itu untungnya gue nggak nyampe ke tahap itu sih. Maksudnya gue selalu di tahap yang emang gue nggak sengaja. Tahu-tahu, maksudnya kan cowok kadang ada aja yang banyak lah yang kurang ajar, tau lah gue punya pacar apa segala macam, cuman masih aja ngedeketin. Masih aja ngulik gitu kan. Masih ngedeketin. Terus kadang gue juga suka susah untuk menolak kebaikan orang lain. Jadi kayak aduh nih orang baik, ya udah gue tangkepin sedikit gitu. Ntar kalau udah terlalu jauh baru gue cut kayak gitu. Nah, untuk menghadapi cowok-cowok yang kayak gitu, misalnya hanya punya pacar nih, ada cowok-cowok yang coba ngulik nih. Untuk menghadapinya gimana sih? Mungkin buat teman-teman di sini bisa tahu, oh ternyata caranya gitu. Biar hubungannya baik, kita kan nggak perlu musuhan sama orang kan. Iya. Tapi tetap dia tahu batasnya kayak gimana gitu kan. Atau hanya ada ini kayak proses tarik ulur aja gitu. Coba-coba sedikit kasih harapan, terus gue cabut. Sebenarnya sih, nih kalau sekarang gue udah lebih mengakui, kayaknya gue udah lebih jauh, lebih baik daripada waktu itu yang tadi gue ceritain itulah. Sebenarnya ketika gue memberikan celah untuk cowok masuk, ketika gue masih punya status sama seorang cowok, ibaratnya gue punya pacar nih, gue punya status, terus gimana caranya kalau bisa masuk ke kehidupan gue gitu, dan gue membuka pintu, itu selalu ketika di hubungan gue tuh lagi ada getarannya, ibaratnya gue mungkin lagi berantem sama pacar gue, habis itu mungkin lagi nggak kabar-kabaran, lagi nggak ketemu atau apa, lalu dia masuk lah gitu. Tapi as long as gue masih hubungannya baik-baik aja sama pacar gue tidak akan membiarkan laki-laki itu masuk. Gitu. Jadi selalu ketika pas lagi berantem, itu orang gampang masuknya ke gue, karena emang gue agak-agak susah untuk sendiri juga gitu jadi orang. Gitu loh. Jadi jangan pernah membiarkan diri lu tuh rapuh gitu. Iya, karena kalau rapuh tuh rentan banget orang masuk gitu. Iya, dan gue itu kan emang misalnya ya dari dulu ya, gue tuh dari umur 13 sampai kemarin yang terakhir gue pacaran, kan gue baru putus. Yang terakhir kemarin gue pacaran, setiap hari tuh ketemu. Jadi bayangin aja dari umur 13 tahun sampai sekarang udah umur 24 mau 25 nanti Desember. Tiap hari ya ketemu sama pacar lah tiap hari. Mungkin karena kebiasaan gue yang seperti itu, jadi gue kayak kalau sendiri tuh bosen gitu, kayak gue mau jalan entah punya sama temen gue atau apa. Sekalinya temen gak ada yang bisa diajak jalan, akhirnya si cowok-cowok yang nungguin gue inilah ngajak gue jalan lah, gue dateng lah, ikut lah, jadi masuk lah dia gitu.
masuklah nih orang-orang yang udah mengintai dari jauh. Wah, Anya lagi berantem nih. Samuk gitu. Tapi coba deh kalau entah ya, kalau di tongkrongan Bang Gofar atau di tongkrongan kalian nih, kayak gue sih ngerasa ya, misalnya gue pacaran sama cowok gue, terus di mana gue pacaran sama cowok gue itu pasti teman-temannya cowok gue menjadi teman-teman gue juga. Betul. Bahkan sahabat-sahabatnya dia jadi sahabat-sahabat gue juga. Betul. Jadi setongkrongan lah gitu ibaratnya. Itu kadang gue suka nyadar di situ kayak ada yang cinlok nih. Bukan, ada yang mau nyalip nih kayaknya. Kayak gue ngerasa kayak ini temennya dia yang ini kayaknya agak-agak demen sama gue deh. Kayak berusaha untuk nikung kayaknya nih. ada titik berusaha untuk nikung ya. Itu gue ngerasa. Dan emang bener aja ketika gue lagi berantem sama cowok gue atau apa, mereka tuh berusaha yang kayak untuk berusaha untuk masuk entah gimana pun caranya, kayak kenapa masih itu jadi curhat, ntar jadi abis curhat jadi coba curhatnya di telepon gitu kan, terus lama jadi ngomongin yang lain, terus besoknya abis curhat gini, gimana sekarang udah baik-baik aja kan, ketemu ya kan, jadi ketemu. Itu yang bahaya sebenarnya kayak gitu dibanding cowok yang emang di luar circle cowok-cowok. Berarti menghindarinya kayak gimana nya? Apa tergantung kenyamanan aja? Kalau emang gue pengen lagi deket sama cowok ini, ya udahlah ya, cuma sekedar curhat doang. Toh kalau emang masuk, ya udah gue tinggal cut aja gitu. Atau dari awal punya barrier yang tinggi nih untuk cowok-cowok itu masuk? Itu sebenarnya tergantung ceweknya ya. Kalau gue akuin memang kemarin itu barrier gue nggak begitu tinggi gitu. Barrier gue ya paling 50% lah. Sebenarnya yang menentukan gue barriernya itu tinggi atau tidak tinggi juga sebenarnya dari hubungan gue dan cowok gue sendiri. Ibaratnya ini kita pacaran, goalsnya mau kemana? Kita mau pacaran iseng-iseng aja, main-main, bukan main-main juga sih, kayak pacaran doang, atau kita ntar bakal ada goals nikah yang serius, yang ini, yang itu. Nah, gue tuh dari kemarin-kemarin mostly goals gue itu belum ngomongin yang kayak sampai iya aku akan nikahin kamu misalnya kapan gitu, itu belum yang kayak gitu. Jadi gue juga masih di satu sisi kayak ya barriernya masih rendah dan yang kayak kali aja ntar ada yang lebih baik dari ini gitu. Jadi belum yakin 100% kali ya. Jadinya gue juga akan membuka untuk yang lain ketika gue lagi galau. Iya. Dari semua cowok yang ngajak nikah berapa kali? Berapa orang? Entah itu pacaran atau cuma deket ya? Banyak anjing banyak. Banyak sih. Banyak bullshit banyak bullshitnya. Kenapa bisa dibilang bullshit? Gini. Dulu gue punya pacar 6 tahun. Gue pacaran kan dari gue SMP baru lulus tuh, dari umur 13 tahun. Terus sampai gue kuliah. Pas kuliah dia bilang mau nikahin apa segala macam, cuman kayak kalau dipikir pakai logika, ya mana mungkin kalau sekarang ini pasti masih nanti kan, gitu. Tapi sama yang 6 tahun ini gue setia banget tuh, nggak ada apa-apa sama sekali, nggak nanggepin cowok, nggak apa gitu. Mungkin karena gue tahu goalsnya akan nikah, tapi sayangnya waktu itu emang gue masih terlalu muda buat kayak nyadar logikanya, kayak nggak mungkin lah gue dinikahin umur 21 gitu kan, nggak mungkin juga kan. Gue lagi dikibulin sama nih orang nih. Iya kayak gitu. Terus putus dari dia juga pernah ada cowok. Belum pacaran yang serius, apa kayak baru deket doang gitu. Tapi kayak gue tahu orangnya bullshit, emang cowok-cowok buaya. Kayak aku mau nikahin kamu, ntar aku beliin kamu rumah lalala. Nah itu gue agak-agak ilfeel juga sih dengernya. Tapi kayak di satu sisi kalau gue menilai kayaknya nih orang emang bullshit doang, ya percuma lo ngomong nikah, gue juga gak bakal serius sama lo gitu loh. Tapi kayaknya kalau dihitung-hitung yang resmi ngajak nikah mungkin 2 atau 3. 2 atau 3. Oke. Ada yang pernah ini gak sih sampai tergila-gila sama Anya gitu kan, putus aja itu nggak mau? Ada berapa orang dalam hidup ini yang pernah mengalami hal-hal kayak gitu? Anjir, ntar gue dikata GR lagi nih sama Scottlicious ya, nih. Enggak GR kan, yang mereka nggak tahu dalamnya Anya kan hubungan asli seperti apa. Iya. Sebenarnya gue yang mau putus. Oh iya. Gitu. Itu sih sama yang 6 tahun. Dia agak psychoji juga orangnya. Jadi kalau misalnya kayak gue mau putus atau kayak berantem terus gue malas nanggepin dia suka melakukan hal-hal yang toksik. Seperti kayak misalnya kalau berantem gitu gue malas berdebat segala macam kan. Terus dia biasanya kan ke rumah gue setiap hari, ada nyokap gue juga di rumah gue, ada keluarga gue. Cuman dia kalau marah udah jadi kayak marah-marah aja gitu, teriak-teriak, nggak peduli tuh di rumah ada siapa. Sampai banting-banting gelas lah, sampai apalah. Misalnya gue bilang kayak udahlah aku capek deh sama kamu, sifatnya kayak begini. Apa bla 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 bla, terus dia kayak bisa tiba-tiba kayak mukul-mukulin dirinya sendiri lah. Wah, jadi kayak melakukan gini. Kayak gitu-gitu. Jadi nggak bisa diputusin juga. Besok-besoknya kalau misalnya gue usir,
Dia datang ke rumah gue, tahu-tahu siang-siang udah ada di depan rumah, nungguin depan mobil, bukain dong apa, udah kayak gitu, ngerti gak sih? Tunggu Jadi deh, kayak pas banting-banting gelas tuh gelas siapa yang dibanting? gelas rumah gue, gelas emak gue yang gue beli. Enggak punya saran, besok mungkin bawa gelas sendiri gitu kalau Iya udah makanya gitu kan, harusnya ntar habis banting gelas berisik, nyokap gue turun, dianya Apa itu? nangis, terus Oh. nyokap gue kayak nanya kenapa, terus dia diem doang, terus kayak nyokap gue jadi agak-agak nyalahin gue kan juga nggak mungkin Yeah. nyokap gue nyalahin anak orang ya, jadi kayak Yeah. Anya sih tuh kan dia jadi begini, udahlah baikan aja gitu, kocak sih. Itu bedanya berapa tahun? Setahun. Oh cuma setahun. Jadi bocah sama bocah pacaran Oh. gitu, cemburuannya minta ampun juga gitu. Dia ngeganggu nggak abis itu? Hah? Misalnya Anya abis pacaran sama dia, terus pacaran sama cowok lain, dia drama nggak di hubungan Anya yang baru? Lumayan. Lumayan drama. Lumayan. Oh. Karena pernah waktu itu gue kan emang sama yang si 6 tahun ini ada putus nyambungnya. Iya. Terus kayak gue tuh orangnya kalau misalnya putus, apalagi kalau itu salahnya dari lo bukan dari gue bakal bodo amat di H+1 mau gue besoknya jalan sama siapa kayak bodo amat lo yang salah. Udah gitu. putus. Iya udah putus Iya. juga. Jadi lo jangan ngatur gue lagi Iya. gitu. Nah itu pernah waktu itu gue lagi abis putus sama dia, besokannya gue jalan ke warkop sama cowok. Warkop nih. Warkop emang waktu itu kan aku kan rumahnya kan di Cempaka Putih. Iya. Aku suka nongkrong di daerah Pulau Mas, ada warkop enak banget gitu. Profit namanya. Nah, Weh. di situ. makan bubur nih. Makan Gitu. Indomie, Oh, say, internet sama iya. ini Ovaltine. Ovaltine, mil ya, pakai es gitu ya. Iya, gue lagi di Set. situ sama cowok, tahu-tahu dia yang seekor mantan gue ini dateng Sebongkah. bilang, ngapain kamu di sini, pulang ih udah malam. Terus gue bilang, lah lu ngapain nyuruh-nyuruh gue pulang, kan udah putus. Nyokap gue aja gak nyariin gue bilang, enggak udah pulang sekarang. Terus gue kayak apa deh nih orang gitu kan. Iya. Udah gue diemin aja. Abis itu akhirnya gue pulang sama si cowok yang gue emang lagi baru-baru deket ini. Gue pulang, dia ngebuntutin di belakangnya. Wish. Ngebuntutin di belakangnya sampai gue nyampe rumah. Terus udah gue nyampe rumah, Mobil dia pakai apa? Pakai mobil juga. Dibuntutin gitu. Dibuntutin dan si cowok yang deket sama gue ini kan jadi kayak, ini kenapa sih mantan Iya, lo kok iya. kayak mau deket sama lo, ribet banget, ngerti gak sih? Iya, Jadi iya, dia tuh iya. selalu mempersulit ketika gue dideketin lagi sama orang, entah gimana pun caranya. Ini salah satu contohnya aja kan. Nah, pas gue nyampe depan rumah, gue turun, terus gue lihat mobilnya apaan sih nih nggak jelas. Terus nyokap gue keluar, terus Iya. habis itu kayak bingung gitu. Terus si mantan gue ini Iya. tiba-tiba kayak mau ngeributin yang si cowok nganterin gue pulang ini, padahal kan yang nganterin Ributin gue fisik pulang. gitu? Iya kayak maksudnya kayak apa lo gitu-gitu lah, Oh. ngerti gak sih? Gitu-gitu Lo kayak ngomongin gue di perosotannya. Padahal Enggak gitu. padahal nggak ada masalah yang dia buat, cuman Oh. kayak ya mungkin salahnya si cowok itu jalan sama mantannya, which is gue. Tapi Iya. kan cowok itu nggak kenal sama dia. Betul. Apa masalahnya? Dan udah putus juga. Udah putus. Iya. Walaupun baru beberapa hari putusnya, Iya. tapi ya serah gue dong gitu loh. Terus abis itu ada drama-drama lagi gak? Dari si cowok itu? Banyak dia mah. Oh dia banyak. Banyak, Oh. sampai capek ini. Banyak. Sampai sekarang enggak sekarang dong. Enggak, sekarang Desa udah nikah. Oh udah nikah. Oke. Jadi gue udah gak digangguin lagi. Bahagia gue. Tapi ada yang ngulik-ngulik gak? Kamu apa kabar? Ada yang kayak gitu gak? Atau Ntar minimal bininya pas nonton lagi. apa? Ntar bininya nonton. Iya kan nggak tahu. Kita kan nggak nyebut nama. Ya udah. Iya. Tapi kan tadi bilang mantan yang Oh iya. Ya udah nggak usah dijawab ya. ya ngulik sih enggak. Iya. Cuman waktu itu gue kan lagi main game online, Iya. COD mobile di handphone. Terus gue kan friends Facebook sama dia, jadi COD-nya juga temenan. Oh. Tiba-tiba ngajakin main bareng nih orang lah, udah berapa tahun nggak nongol ngajakin gue main COD. Oh. Terus COD kan kalau main online gitu kan, kalau misalnya sama temen kan bisa pakai voice gitu kan, Iya, bisa kayak iya, ngomong. iya. Jadi modusnya di COD nanya apa kabar Iya. lah. Tapi sambil main gini terus gue bilang, iya baik lah apa kabar Ini keren loh. gitu. Ini Kocak. keren loh. Untuk Asli. bisa balik Dia lagi sama kreatif iya, gitu. untuk bisa balik lagi ngobrol sama mantan yang dulunya hubungannya nggak baik-baik. Salah satunya dengan main game online bareng. Oh iya. Iya, kocak banget. Wah itu strategi menarik tuh. Strategi menarik. Ngakak banget. Dia smart banget orangnya memang. Tapi dia nggak ada apa-apa ya istrinya. Dia cuma nanya gitu doang. Iya, Kayak iya. kita main bareng Ya mabar. sekedar terus nanya kabar tuh nggak ada salahnya loh. Nggak ada salahnya. gimana sama cowok yang sekarang? Gitu, Nah dia nggak nanya. apa-apa. Itu nggak apa-apa. Nah, Berarti pernah ngedate di warkop ya? sering ya tuh dulu mah. Oh gitu. Tunggu deh. Kalau misalnya ngomongin Anya nih, se-high maintenance apa sih Anya Geraldine? High maintenance. Gue yang maintain diri gue sendiri atau gue minta maintain sama cowok? Cowoknya. Biar kan cowok-cowok banyak yang beranggapan bahwa nih,
ketinggian nih kalau gue suka banyak Geraldine pasti high maintenance. Bener gak kayak gitu? Jujur aja gue selama ini punya cowok nggak ada yang pernah beliin gue barang, itu satu. Kalau misalnya demi Allah, sumpah. Oh ya? Demi Allah nggak pernah. Wah tuh fakta menarik tuh. Terus habis itu gue juga nggak pernah minta duit perawatan atau apa. Gue cuman ya itu juga yang 6 tahun itu juga waktu pacaran sama gue nggak bayarin gue, jadi BS bayar sendiri. Pergi kemana ntar dibagi dua, patungan kayak gitu-gitu. Tapi kalau sama yang baru-baru ini ya paling dibayarin makan. Tapi kalau misalnya kayak liburan ya BS gitu-gitulah. Kayak misalnya gue mau beli barang apa ya gue beli sendiri gitu. Iya kan udah jobnya udah luar biasa banyak kayaknya. Ini ngajak dia dikasih jadwal nih. Nih bang, wow. Maaf ya. Lo gak apa-apa dong. Maaf justru ya. Alhamdulillah tuh jobnya banyak. Iya. Jadi kalau mau apa-apa bisa beli sendiri, gak usah minta sama cowok. Tapi nggak, pasti ada dong beberapa orang tuh yang ngedeketinnya dengan harta. Mencoba mendekatiannya dengan harta. Ada dong, pasti dong. Ada-ada aja, cuman di awal gue selalu ilfil karena mindset gue tuh ya sebenarnya dari dulu kayak gue tuh nggak pengen punya cowok yang tajir-tajir banget. Kenapa? Apalagi udah tajir terus cakep. Emang kenapa? Takut gue. Ntar kayak yang ada ya nggak tahu ini nettingnya gue aja ya, kayak dia bisa seenak-enaknya atau dia bisa memperlakukan itu juga ke cewek lain dengan gampang. Kayak gitu. Jadi gue mendingan prefer cowok yang biasa-biasa aja, nggak usah tajir-tajir amat asal lu tanggung jawab. Gitu. Terus jangan yang cakep-cakep amat. Biasa aja udah gitu. Kalau punya cowok ganteng stres, sumpah. Capek. Tapi fisik pengaruh banget dong penilaian pertama kali gitu kan ngelihat. Pengen naksir gitu kan sama orang gitu kan. Ya, untungnya sih gue nggak begitu penyuka cowok-cowok ganteng yang putih, yang kayak apa gitu mancung, nggak juga. Yang jelas kalau ada manisnya gitu gue suka sih. Sama gue lebih tertarik ke cowok yang cowok banget gitu, yang personality-nya tuh keluar gitu, yang kayak cowok gitu. Itu gue naksir banget yang kayak gitu-gitu. Jadi yang laki banget gitu ya. Yang laki banget. Gak usah yang rapi-rapi, gak usah yang ganteng-ganteng. Rapi-rapi kayak parcel. Berarti kalau misalnya ada cowok yang deketin yang pertama kali udah harta udah keburu ilfil dong. Iya, karena juga ada beberapa emang cowok misalnya tajir gitu ya mau deketin gue, terus kayak dia misalnya udah ada show off-nya, kayak misalnya bilang gue tuh yang punya ini, gue tuh yang punya itu. Maksudnya it's okay kalau bilang, tapi kalau ada ala-alanya gue udah males kayak ya lah apaan sih nih orang. Yang setajir lo juga banyak kali, nggak lo doang. Yang nggak kayak lulu banget gitu. Iya, males gitu. Itu sih bang. Justru dari awal udah wah gue ilfil sama dia nih ya. Justru kayak gue sekarang kalau nyari cowok kayak bentar, terlalu tajir gak? Kalau terlalu tajir gue takut. Karena temen screeningnya gimana tuh dari Instagram, dari teman-teman? Dari teman background check. Karena ini kan gue lagi jombs nih sekarang, lagi jomblo lagi kan. jomblo. Udah kayak sebulan lebih lah putus. Nah temen gue tuh banyak yang mau kenalin ke cowok segala macam. Terus kayak temen gue ada yang nih oke nih, ini dia tajir banget nih, dia begini nih, ini cakep nih, ini gini. Kayak maksudnya kayak teman-teman gue ngasih tahu. Tapi kalau yang terlalu sultan tajirnya gue males. Gak mau. Jadi yang sultan amat lah ya. Terus kalau bisa ya kalau tajir misalnya emang duitnya banyak ya udah nggak apa-apa yang dari duitnya sendiri, jangan yang dari orang tua. Oke, itu setuju banget tuh, bener-bener. Berarti sekarang lagi jomblo, deket ada dong pasti dong. Ada. Ini sesuai kriteria nggak yang deket sekarang? Yang nggak tajir-tajir banget, yang tajir dari hasil duitnya sendiri, yang nggak cakep-cakep amat, sesuai selera gak? Sayangnya enggak. Enggak. Di part mana nih yang enggak? Di part tajir atau di part cakep? Di part tajir. Dia tajir banget berarti. Di part cakep. Dia cakep banget berarti. Enggak cakep banget juga sih, biasa aja sih. Jadi nggak tahu nih, gue juga jeleknya gini. Kayak gue tuh misalnya putus nih ya sama orang, terus gue kayak udah ada goalsnya nih, ntar gue kalau punya cowok mau ini. Tapi ujung-ujungnya dapetnya selalu yang kebalikannya dari itu. Jadi sekarang gue deket ada sama cowok. Ya aku nggak tahu sih kamu menganggap aku dekat sama aku atau enggak, tapi aku yakin kamu menganggap aku dekat dengan aku. Ini sekarang kamu kan lagi chat aku juga kan. Jadi deket lah ya. Adalah anggap aja si X. Nah, si X ini tuh emang gue udah kenal dari teman-teman gue. Bahkan mantan gue juga kenal sama dia. Jadi itu tadi yang gue bilang, ketika gue lagi pacaran, mungkin dia udah kayak naksir-naksir sama gue atau apa. Ketika gue lagi galau, dia masuk. Gue juga di posisi yang kayak udah males nyari orang baru, mau dikenalin dari yang bener-bener stranger banget. Jadi ya udah nih orang gue ladenin. Awalnya gue kayak cuman elah iseng doang. Gue juga tahu nih orang ada fuckboynya gitu loh. Cuman kayak lama-lama kok
asik ya, personality-nya kok bikin nyaman ya gitu. Nah, jadi deket lama dia nih. Dekat lama dia, tapi dia tidak sesuai dengan standar yang gue inginkan tadi. Tapi lu nyaman. Nyaman, ternyata baik. Kayak misalnya tadi kayak gue nggak mau misalnya kayak punya cowok yang tajir banget dari harta orang tua gitu. Kayak, dia emang keluarganya udah tajir banget. Iya, mau gimana dong? Tapi untungnya dia juga sekarang ada kerjaan dan tajir karena diri sendiri juga gitu. Nggak tipikal yang ngabisin duit orang tua lah ya. Iya, bisa diputer lagi, bisa bikin apa gitu ya. Untungnya gitu. Dan yang gue suka dari dia, walaupun kayak semua teman-teman dia tahu dia tajir dan gue juga tahu misalnya dia tajir gitu, tapi kayak dia bukan tipe yang kayak suka show off, misalnya pakai mobil sport apa atau kayak pakai jam yang brandnya apa, lalala atau bajunya apa. Dia kayak bener-bener biasa banget, bener-bener pakai apa yang dia butuhin. Gitu. Itu kenal dari teman-teman? Sebenarnya kenal dari temen mantan gue. Enggak, jadi kayak gue kenal mantan gue punya temen. Nah dia temennya teman-teman mantan gue, gitulah. Oh, berarti mantan nggak cemburu dong ya? Fine aja dong. Gak tahu deh. Urusan dia ya. Urusan gitu. Dia juga kayaknya sudah bahagia dengan orang lain gitu. Kayak gue tahu juga. Jadi ya udah, sama-sama ngerti aja. Dan banyak orang berspekulasi bahwa kemarin deket sama Rizky Febian gitu kan. Mungkin udah nggak 1 atau 2 orang yang nanya gitu kan. Pasti udah banyak banget gitu kan. Dan itu karena pekerjaan aja kan ya? Iya. Pekerjaan syuting video klipnya. Gitu. Ikinya baper nggak sama kamu? Andi, Iki baper gak sih sama aku? Andi. Bingung kan? Jujur, coba jujur. Biar seru dong nih konten, biar nih yang nonton berjuta-juta meledak nih. Lu sini. Sini dua-duanya berarti baper. Lu dua-duanya baper. 3 sih yang baper sama aku. Jadi kebetulan si Andi ini asisten gue. Dia tuh emang semenjak yang gue project sama Rizky Febian itu, dia jadi deket sama Rizky dan sama kru-krunya Rizky. Jadi tiap hari dalam waktu sebulan atau hampir 2 bulan dia tidur di rumah Rizky. Serius loh? Serius? Di rumah Iki? Di rumah Iki. Dia tidur di rumah Iki. Gue yakin. Anjing. Dia udah jadi number one apa ya? Kayak bener-bener kayak udah kamu sama Iki aja gitu. Dia udah kayak otak gue tuh setiap hari di brainwash sama dia. Pas gue habis mandi ngomongin Iki, dia lagi nyatakin rambut gue. Iki tuh tadi gini. Kenapa nggak jadian aja, masing-masing single kan saat itu kan ya? Iya. Kenapa nggak jadian aja, karena emang profesionalitas kerjaan doang atau? Pertama karena emang pengen profesional. Yang kedua karena menurut gue dia masih terlalu muda buat gue. Dia 3 tahun di bawah gue. Oke. Dan sekarang gue udah ibaratnya anggap aja kita 25 ya, nanti Desember 25 kan. Gue tuh udah pengen nyari cowoknya tuh yang bisa serius mau nikah gitu loh. Oh, sekarang udah ke fase itu tuh. Oh. Jadi gue sekarang misalnya gue deket sama orang satu nih yang tadi gue bilang itu, gue yakin sepertinya dia bisa untuk serius. Jadi ya udah, dan gue deket sama dia nih satu, gue udah gak deket sama yang lain. Ini gue udah close PO. Serius lo? Iya udah close, gue udah gak mau deket sama yang lain lagi. Kecuali kalau lagi galau. Kalau lagi galau gak tahu deh, suatu hari ya gak? Iya sih, cuman kayaknya kalau sama yang ini enggak deh. Enggak, sumpah. Kayaknya kalau sama yang ini enggak deh. Kenapa enggak? Enggak tahu kenapa sama yang ini. Ini lagi bullshit ya enggak? Enggak, demi Allah. Iya. Gue gak tahu kenapa sama yang ini, walaupun kayak belum terlalu gimana banget, tapi tuh gue kayak punya kesadaran untuk kayak gue ngapusin semua foto mantan gue di Instagram. Jadi dulu pas gue jadian sama mantan gue yang ini, kan gue pernah punya mantan lagi. Itu kagak gue hapus fotonya. IGTV-nya masih ada, segala macam. Di YouTube videonya masih ada. Sekarang di YouTube gue, video yang sama mantan gue 2 orang tuh dihapus. Gue private semua. Terus habis itu di Instagram gue archive semua. Gak tahu kenapa, tapi gue pengen aja, karena gak tahu sekarang gue udah bener-bener lagi craving for serious commitment gitu loh. Sekarang karena kayak gue udah capek kemarin gak jelas gitu. Kayak gue mikir mungkin selama ini cowok juga males serius sama gue, mungkin karena gue juga emang mungkin belum jadi perempuan yang jelas gitu. Jadi gue sekarang kayak gue jadi cewek yang bener dulu aja deh gitu. Dan lu sekarang lagi niatnya gak mau kemana-mana nih ya? Nggak, maunya sama yang itu aja. Itu aja udah. Sampai mungkin dia nyantar ternyata nggak bisa sama gue, ya udah cari yang lain gitu. Oh. Hah? Apa? Tapi selama ini pernah gak sih cinlok sama orang gitu kan, pas lagi kerjaan atau apa? Cinlok sama orang? Iya. Entah itu perasaan atau nafsu doang ya gitu. Pernah gak cinlok lagi kerja gitu, atau satu kerjaan bareng, syutingan bareng gitu? Pernah kayaknya. Pernah ya? Berapa kali?
Lumayan sering. Enggak sih. Soalnya ada banyak orang yang pacaran karena cinlok loh. Iya, gue tahu. Banyak banget. Gue pernah nggak ya? Deket sama orang atau deket doang kayak besoknya nggak deket lagi. Cuma nih malam doang deket, besoknya biasa lagi gitu. Pernah mungkin itu? Pernah. Oh, oke. Iya, pernah. Iya. Jadi berarti cinlok tuh nggak apa namanya? Kalau lagi kerjaan tuh sebisa mungkin profesionalitas lah ya. Sebisa mungkin. Iya. Tapi kan godaannya suka banyak. Iya. Nafsu kan kadang-kadang ya. Nafsu itu kan perasaan yang paling jujur yang dipunyai manusia nih. Nafsu. Jadi kadang-kadang itu gak bisa dibendung. Nafsu apa tuh, Kak? Nafsu apapun. Nah, gitu. nafsunya si cowok itu untuk ngedeketin aku Iya, gitu. Misalnya iya. kayak, aduh pengen ngobrol deh hari ini sama Anya pengen gitu. kenal mamanya deh gitu. Kan nafsu gitu kan. Nafsu buru-buru gitu kan. Nah, Anya ini apa namanya suka bikin di postingan yang lain tuh ya, ada second account ya. Masih ada gak sih second account-nya? Kok lo tahu Bang gue punya second account? Tahu, semua orang kayak pada tahu deh. Hah, second account apa? Second account Instagram. Kok semua orang tahu? Masa sih enggak? Cuy, gue lagi nongkrong di mana gitu, gue jadi pembicara di kampus mana ya? Oh, di kampus London School kalau nggak salah. Terus si mbak dia ini second account nanya nih. serius? Iya, nggak tahu itu capturean dari temennya di grupnya dia Apa tuh siapa? waktu itu gambarnya? Pokoknya kinky sekali. Serius? Iya. Wah gila. Iya. Harus gue filter lagi nih followers second account gue. Jadi gue punya second account emang. Iya. Isinya kayak cuma 50-an. Iya. Itu Suka temen-temen deket gue. capturein mungkin ya. Itu mungkin lagi kurang ajar. Itu berapa lama yang lalu? Udah lama, setahun sebelum jauh sebelum pandemi sih ya. Oh oke. Iya. Jadi gue setahun punya 2 tahun lah ya mungkin. punya second account emang. Isinya ya buat teman-teman deket aja. Iya. Kadang kalau gue mau share sesuatu tentang pacaran, gue share di second account. Oke. Atau gue kalau lagi jalan-jalan sama temen gue lagi hangout seru-seruan, itu di second account. Oh, yang pokoknya yang personal banget lah ya. Yang personal banget tuh di second account. Soalnya foto-foto mesra. Daripada ntar gue kena kasus lagi kayak dulu Beb di YouTube dipanggil KPAI, mendingan gue ngepost mesranya di second account gue gitu. Makanya sekarang Anya Geraldine sudah aman kan, sudah terfilterisasi. Tapi lu setuju gak sih? Video itu tuh yang ibarat kata tuh yang bikin lu menjadi lumayan dikenal. Iya, cuman gue juga kayak mikir aduh Nya ngapain lo dulu kayak gitu ya, cowoknya juga begitu, ngapain gitu loh, kayak aduh gue tuh kadang suka menyesali beberapa masa lalu gue, banyak hal tolol yang gue lakuin emang dulu. Iya, yang di permasalahan KPI itu yang masih bocah sih, itu udah berapa tahun yang lalu ya, 2016, 4 tahun yang lalu. Berarti waktu umur kamu 19 ya? Iya, kalau nggak 20. 20 ya? Iya, 19-20. Itu yang di permasalahan di KPI itu bagian yang pas di betap ya? Nggak tahu, semuanya kayaknya. Semuanya dipermasalahin sama KPI. Pas dipanggil gimana tuh ya? Ya udah, cuman dikasih tahu kayak ini tuh nggak baik, tolong ya di take down, bla bla bla. Terus gue kayak menyadari kayak oh iya sih, ya udah di take down gitu. Terus cowok itu gimana? Gak gimana. Oh. Gitu aja udah. Masih kontak-kontak kan tapi? Enggak, gue blok juga Instagramnya. Gue gak tau kenapa paling males sama mantan gue yang itu. Kenapa? Males aja. Kan itu part of your dari journey. Kita nyinyir gitu. mulu ya. Iya kan? Tapi kan itu kan part of your journey gitu kan. Iya sih, cuman kayak males aja. Itu salah satu cowok yang gue bilang tadi sama lu, dia ada omongan mau nikahin gue. Emang tadinya tuh itu sempet ada goalsnya mau nikah. Tapi nih bocah belum ada kerjaan waktu itu. Jadi masih dari orang tua terus. Oke. Nah akhirnya dia memutuskan untuk kayak pengen bisnis ini, pengen bisnis itu, tapi nggak pernah ada yang jalan. Oh, bisnis apa emang deh? Adalah tadinya mau ngapain kek, sampai waktu itu dia kayak rental PS nyoba-nyoba apa sih trading. Oh. Tahu kan trading yang di komputer itu ya. Gold, forex gitu-gitu. Yang iklannya jadi itu. Iya, akhirnya dia kayak pernah lah nyobain kayak gitu, terus akhirnya gagal. Gagal ratusan juta segala macem gitu. Jadi kayak apa ya, menurut gue ya lo nggak ada apa ya, kayak nggak ada tujuannya gitu, nggak tahu mau kemana gitu. Lo punya tujuan tapi prosesnya lo tidak bisa mengikuti gitu loh. Lo nggak mampu ngelewatin proses ini, tapi lo mau nyampe sini. Gitu. Ya males gue nya. Masalah itu ngomongnya udah terlalu manis yang kayak, iya aku tahun depan aku pengen nikahin kamu gini, ntar kita gitu, tapi prosesnya untuk menuju ke sana nggak ada selangkah pun yang sempat dilakuin. terbuai pasti dong. Iya, cuman lama-lama kayak gue wasting time lah. Iya. Males. Ini yang dikasih mobil gak sih pacarannya? Ulang tahunnya? Iya.
Itu luar biasa kan zaman dulu ya pas video-video itu muncul kan jadi perbincangan semua orangnya. Aduh, jujur gue paling malas banget kalau bahas-bahas ada tuh di part itu ya? dia gitu. Iya. Males banget. Mendingan yang lain deh gitu kan. Yuk. Kenapa harus dia gitu ya? Yuk, yang lain yuk. Oke, berarti Anya Geraldine sekarang berada di posisi yang lumayan, ini masih dibilang lumayan ya, lumayan kayak mikirin ya, gue pengen satu-satu aja gitu kan. Dan sekarang ini dia lagi deket sama cowok gitu, satu aja, nggak mau kemana-mana lagi katanya. Tuh, dengan catatan kalau lagi nggak galau. Enggak nih, tapi kayaknya gue harus belajar juga nih jadi orang. Besok-besok gue kalau galau harus bisa tetap menutup diri kalau udah punya status. Iya. Sebrengsek apa sih lu? Kejadian yang paling brengsek nih sama cowok gitu kan. Anjing gue brengsek banget ya, Anya Geraldine brengsek banget nih. Apa nih? Momen apa nih yang lu bilang bahwa diri lu adalah orang paling brengsek di dunia? 2-in kah? 3-in kah? 2-in 3-in pernah mungkin. 3-in pernah? Oh, itu momen paling brengsek seumur hidup lu? Iya. Gimana ya? Tanpa menyebut nama ya. Iya. Yang paling brengsek adalah itu. Iya, mungkin semacam itu. Terus kayak suka PHP-in orang. PHP-nya sampai kayak gimana nih? Sampai dia drama banget, sampai dia nangis. Sampai baper banget, ujung-ujungnya gue tinggal. Gitu-gitu. Makanya kayak sebenarnya banyak cowok yang misalnya nggak jadi sama gue, dia udah pasti sakit hati sama gue. Iya, iya. Kayak gue aja nggak follow-followan sama mantan-mantan gue semuanya, kecuali yang terakhir baru putus ini. Iya. Tapi itu pun juga dia kayaknya sebel sama gue juga gitu, ada sebel-sebelnya juga. Tapi kan udah punya pacar juga dia kan? Oh enggak, belum. Oh belum, oh ya masih sebel lah. Iya, kayak masih ada sebel-sebelnya juga. Cuman memang nggak tahu, selalu banyaknya sumber masalah kadang mungkin dari gue. Iya. Oh, jadi pernah berada di momen menjadi cewek yang brengsek lah ya? Bisa. Maksudnya brengsek dalam arti nggak ngertiin perasaan Iya, pasangannya, iya, kayak gitu. atau ketika lagi kosong deketnya sama banyak, Banyak orang. tapi bilangnya aku deketnya sama kamu doang. Gitu. Oh, oke. Ini sekarang lagi belajar untuk enggak nih ya? Iya, udah capek lah ya. Capek. Iya. Iyalah, maintain berapa cowok kan capeknya. Iya, ntar hari ini harus jalan sama yang itu, besok mau Iya. jalan sama yang lain, alasannya lain, Iya, pusing kan? bohongnya. Dan lu bingung alasan kemarin gue sama dia apa ya? Iya. Iya. Oke. Kalau Bang Gofar? Kalau aku Iya, dari tadi gue mulu yang ditanya, gue mau nanya dong. sekarang lagi nggak punya pacar. Tapi Deket-deket aja. berapa banyak? Freelance aja. Kalau freelance kan banyak nggak apa-apa. Oh, nggak in house ya? Iya, nggak in house, freelance aja. Outsource. Bang Gofar, ngambil dari PH lain. Bang Gofar Apa? titik paling brengsek tuh apa? Anjing apa ya? Brengsek sih emang gue nggak tahu deh. Nah, definisi brengsek nih lumayan rancu nih sebenarnya. Rancu, emang rancu. Bagi kita tuh kayaknya biasa aja. Tapi bagi orang lain tuh kayaknya brengsek parah banget gitu kan. Karena menurut aku tuh ya, selalu bilang, misal dari pertama, gue nggak mau ini ya, gue nggak mau sampai di titik ini ya. Jadi lu santai aja. Tapi kalau baper bilang, karena itu harus diobrolin, gitu kan. Jangan sampai ketikanya kita lagi deket, elunya baper, guenya enggak, elunya nggak bilang sama gue, seakan-akan gue jadi pelaku, lu jadi korban. Iya. Gitu, dan lu ngecap gue brengsek, padahal Iya. gue lagi berada di titik ini kok. Gue berada di lingkaran ini dan gue nggak kemana-mana. Elunya aja yang datang tiba-tiba Iya. punya perasaan seperti itu, udah develop feeling yang sebegitu besarnya, sedangkan gue tidak minta. Padahal dari awal emang sepakatnya udah kita gini aja. Kayak gitu. Jadi definisi brengsek sebenarnya kayak gimana sih, gitu kan? Iya sih. Iya. Kalau mungkin yang kayak gini kali ya. Yang brengsek itu yang kayak gini ya. Misalnya kayak, aku pasti akan nikahin kamu gitu. Ibaratnya Aku pasti- memberikan harapan, habis itu menyakiti orang atas harapan itu. Iya. Gitu kali ya. Padahal lu nggak ada kredibilitas untuk berjanji sebenarnya. Iya. Lu cuma lagi pengen bullshit doang. Lu lagi pengen nih badan cewek nggak mau kemana-mana, tetap ada di samping lu gitu kan. Iya, Iya. mungkin itu kali brengsek ya. Itu yang brengsek menurut gue. Kalau dari awal udah dibilang udah jelas, kita nih ya nggak boleh lebih dari ini, gitu. Tapi yang namanya perasaan kan nggak bisa ditebak, kayak nggak bisa diprediksi kan ya. Iya. Kayaknya lusa gue bisa naksir sama lu deh, nggak bisa kayak gitu. Tapi terus diomongin, lebih fair kalau diomongin. Berarti Bang Gofar selalu fair. Mencoba selalu fair. Mencoba selalu fair. Tapi yang pasti dari awal udah dibilang dulu. Ini kita jangan kayak gini ya. Tapi kalau misal lu baper, atau salah satu kita baper, kita harus ngobrolin. Iya benar. Gitu.
Karena gini, gue tuh gak mau musuhan. Semua mantan gue tuh berhubungan baik. Cuma merekanya aja yang gak mau berhubungan baik. Karena suami dan pacarnya. Jangan deket sama Gofar lagi ya. Oke. Dan gue tuh menghormati itu. Kalau misalnya udah kawin ya udah slow. Iya. Lu mau ngeblok gue Ki, slow banget. Lu mau nggak mau kontak gue, mau ganti nomor, slow banget. Tapi niat gue adalah ya pengen berhubungan baik aja, gitu. Jadi gitu sih definisi brengsek sih menurut gue tuh kayak gitu ya. Ketika lu udah berjanji tapi lu nggak bisa memenuhi janji itu. Berarti ya Bang Gofar nggak yang sebrengsek itu gitu ibaratnya. Banyak orang sih bilangnya gue brengsek banget sih. Cuma gue merasa enggak loh. Gue juga kalau ngeliat teman-teman gue ya, misalnya kayak antara yang brengsek atau yang nggak brengsek. Misalnya gini, ada misalnya temen gue satu si A sama si B. Misalnya si A ini suka gonta-ganti cowok atau kayak suka gonta-ganti cewek, besok sama ini, besok sama itu, bla 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 bla. Tapi hubungannya itu selalu casual aja gitu. Ibaratnya kayak ya FWB, mungkin FWB aja, sepakat aja. FWB, nggak apalah, nggak memberikan harapan atau apa. Betul. Sama ada misalnya satu cewek atau cowok kayak dia misalnya deket sama satu orang, tapi kayak tahu-tahu nggak PHP-in si pasangannya atau apa, tapi sebenarnya pengennya FWB doang. Tahu-tahu ditinggal gitu-gitu. Gue somehow lebih ngelihat yang brengsek tuh yang ini, yang B daripada yang A gitu. Nah inilah dia. Sering lah berada di posisi yang udah sepakat nih kita casual aja. Kita FWB-an lah ya, bahasanya kayak gitu kan. Cuma yang kerap terjadi di kota-kota besar adalah ketika satu orang tuh tidak bisa memenuhi kesepakatan awal. Contoh, gue boleh sama siapa, lu boleh sama siapa. Tapi kalau kita ketemu. Terus tiba-tiba ketika gue lagi jalan sama cewek lain, dianya cembokur gitu kan. Kayaknya lu harus bilang sama gue deh kalau kayak gitu-gitu. Nah itu disepakatin lagi dari awalnya. Gue tuh selalu bilang, nih kalau gue jalan sama dia atau gue lagi berhubungan sama siapa, gue mesti bilang malu nggak gitu. Oh nggak usah, kalau mau bilang enggak ya udah gitu. Ada yang deal dari awal, ya lu boleh sama siapa asal bilang. Masalahnya sekarang kebanyakan udah nggak ada deal-dealnya lagi kayaknya. Kebanyakan kayak ya jalanin aja dulu. Nah itu rancu tuh. Iya, banyak kata yang jalanin rancu dulu tuh rancu banget. Gue sih menghindari. Iya kayak gitu. Gue tuh menghindari kata-kata jalanin dulu ya, karena itu tuh kayak abu-abu banget. Mendingan omongin aja sekarang. Omongin dari awal. Part kita di mana, job desk kita di mana. Yang nggak boleh kita lewatin tuh garis apa, itu harus diomongin banget sih. Iya, kecuali kalau misalnya emang mau serius. Karena beberapa kali pacaran, yang terakhir kali ya, itu ya jadiannya karena awalnya deket-deket doang, kayak cuma semalam, besoknya tapi kita ketemu lagi gitu kan. Terus tiba-tiba dia jalan sama siapa, gue jalan sama siapa, tapi tetap sama gue. Kok masing-masing baper ya? Terus diomongin, akhirnya sepakat jalan bareng. Kebanyakan itu gitu. Mantan gue yang terakhir begitu. Gue gak ada sama sekali rencana buat sama dia. Gue gak naksir sama dia segala macem. Cuman karena memang dari awal kita berdua nih tahu kita lagi iseng. Terus kita tidak menanamkan ekspektasi apapun sama-sama, tapi ternyata kok malah kayak gue balik-baliknya ke lu lagi. Kok kita kayaknya cocok apa segala macam, akhirnya jalanlah bareng. Ibarat kata nih baut sama mur, pas nih deratin lubang ini, kerak, tak, udah, gitu. Jadi udah akhirnya memutuskan untuk jalan bareng gitu. Nah, menurut gue sih itu lebih fair sih ya, daripada dari awal lu menjanjikan sesuatu yang sayang-sayangan, yang apa-apaan gitu kan, itu udah aneh sih. Gue sih menghindari sekarang hubungan kayak gitu. Lebih realistis saja lah. Tapi lagi nyari istri sekarang. Nah, gue sih anak mau, tapi istri nggak mau. Why? Belum mau. Why? Belum mau. Karena lagi pengen punya anak. Tapi gimana caranya kalau kayak gitu, Bang? Nah, itu dia makanya gue lagi mikirin dari kemarin tuh. Maunya anak kandung kan? Nah, gue tuh udah mencoba kayak gue berpikir apakah gue mencoba mengadopsi gitu kan. Tapi setelah gue temui beberapa tempat tahun kemarin lah ya, awal tahun kemarin lah ya, itu kayak kok gue gak ada attach sama satu orang pun gitu kan. Jangan sampai gue adopsi karena gue pengen, cuma sekedar pengen, bukan karena emang gue butuh nih anak gitu. Bentar, gue boleh nanya gak? Iya. Apa yang membuat Bang Gofar tuh kayak enggak deh kalau punya istri? Entah untuk ini selamanya atau hanya untuk sekarang doang, tapi sampai apa? Sekarang sih. Sekarang. Gue nggak bisa bilang ini selamanya. Ada beberapa kali momen pengen nikah, ada 4 atau 5 kali lah sama orang. Sama mantan dulu. Sama mantan, ya ada banget. Cuman sekarang tuh lebih ke realistis aja. Sekarang gini, gue tuh nggak mau ketika nikah kayak teman-teman gue gitu kebanyakan ya. Masih bandel. Yang masih bandel.
masih nyewa, masih bohong. iya masih nyewa cewek, masih selingkuh sama orang kantor gitu kan. Gue gak mau, kalau udah nikah gak mau kayak gitu. Jadi menurut Bang Gofar sepertinya setia yang 100% untuk marriage gitu kayaknya nggak. Nah belum, kecuali Entah untuk Bang Gofar sendiri sepertinya itu tidak realistis atau untuk semua orang sebenarnya. ini buat gue sih. Oh, Ini buat gue sih. Oke. Gue menemui kayak teman-teman atau cewek-cewek tuh kayaknya belum bisa seperti itu karena ya kita dibesarkan nggak tahu deh. Gue dibesarkan dari keluarga broken home. Gue nggak mau. Oh sama. Oh, umur berapa tuhnya? 5. Mama sama papaku cerai umur 5. 5 tahun. Aku SMP. Oke. Ya. Nah dari situ tuh kayak melihat kejadian dari orang tua, gue nggak mau kayak almarhum bokap gue gitu. Gue nggak mau jadi dia gitu. Gue mau jadi diri gue yang fair aja. Oke. Iya, kecuali kalau misalnya nikah ada sebuah perjanjian bahwa kayak semacam open relationship, open marriage gitu kan. Tapi yang itu didasarkan konsensual tapi. sulit di sini. Sebenarnya bisa aja sih kalau dewasa banget. Kalau lu megang janji awal. Cuma kebanyakan tuh nggak bisa megang janji di awal sebenarnya. Gitu. Nah, tapi atas dasar konsensual ya. Masing-masing mau gitu kan. Kalau nggak bisa lebih baik jangan. Karena menurut gue hubungan open relationship atau open marriage itu jauh lebih sulit daripada monogami. Jauh lebih sulit cuy. Daripada monogami? Iya. Daripada misalnya gue malu cuma lu doang sama gue gitu. Kalau open relationship kan gue boleh kemana-mana, lu boleh kemana-mana gitu. Itu sebenarnya jauh lebih sulit daripada monogami. Iya sih. Karena yang pertama lu tuh nggak bisa memprediksi perasaan lu. Siapa tahu tiba-tiba lu jadi nyaman sama orang lain gitu kan. Iya. Yang tadinya lu pikir bahwa inilah baik-baik aja, cuma sekedar hubungan fisik, bisa tidak lebih. tiba-tiba pindah hati. Iya gitu. Jauh lebih ribet sebenarnya. Iya. Kalau nggak siap mending nggak usah, beneran deh. Jangan sosokan bisa. Tapi kayak mental orang Indonesia nggak akan ada yang kuat sih. Iya, Kalau biasanya feeling gue kayak gitu ya. Kalau bule kan banyak banget yang begitu kan. Karena mungkin Mental Indonesia. kulturnya dari kecil udah diajarkan yang kayak gitu gitu. Nah, tapi pernah berada di open relationship? Nggak Nggak pernah mau? Nggak pernah mau dan nggak pernah bisa juga. Pernah nyoba? Nggak. Oh, nggak pernah mau nyoba. Karena gue tahu gue nggak bisa. Gue tuh kalau misalnya deket sama cowok cemburuan pasti kayak lo harus deketnya sama gue doang gitu. Dan gue juga mungkin akan begitu. Gue coba, tapi lo harus sama gue doang. Secemburu apa sih, Nya? Pernah ngelabrak cewek gak? Pernah. Lo, BH lu hitam, sini lo. Kayak kelas KD kelas gitu kan? Pernah. Waktu kuliah gitu, misalnya gue cemburu. Mantan gue kan baru putus dari gue. Gue juga kepikiran, berarti gue psycho-nya juga sama aja kayak mantan gue. Ini sama nih mantan yang tadi ngegerebek gue di warkop. Nah ini gantian. Pas saya lagi putus itu, kayak beberapa hari kemudiannya itu kalau nggak salah, gue tau lah dia lagi deket sama maba gitu, sama mahasiswa baru. Terus gue gak seneng aja Gue gak seneng aja. Berani-berani gak nih maba duduk beda 2 meja doang sama gue. Terus ada mantan gue suka nongkrong juga di situ. Gue kesel, harusnya maba tuh gak boleh duduk di sini. Ini kenapa gara-gara lo lagi deket sama mantan gue? Berani lo bawa temen-temennya lagi. Terus gue gak suka. Samperin nih. Tapi samperin, cuman alasannya bukan kayak lo ngapain deket sama si ex mantan gue gitu, bukan kayak gitu, tapi kayak nyari masalah lain aja, cuman nyari masalah aja. Kayak kalau masalah lupa banget sumpah. Apa ya, gue nyamperin terus kayak ngapain lo ngeliatin gue, kalau nggak salah ngomong gitu. Apa ada masalah apa lo liat-liat gue nggak suka gitu. Jadi berantem teriak-teriakan, dipisahin sama ibu-ibu warung. Terus dia cabut, nangis. Tapi lo aslinya kayak gitu nggak? Drama gitu nggak? Apa? Aslinya drama gitu nggak? Sama pacar? Bisa kayak gitu ya? Bisa. Luar biasa. Tergantung sikon. Cuma itu mungkin masih muda banget aja kan. Kayak. Tapi gininya, kita posesif mungkin karena kitanya yang posesif. Karena keadaan yang bikin kita posesif. Contoh, gue gak posesif nih misalnya. Gue ketemu sama cewek yang posesif, gue kan akan keikut. Bener. Karena merasa gak fair. Bener. Anjing lu posesif, gue juga harus dong. Bener banget gitu. Di satu sisi ketika gue, maksudnya gini, gue kemarin sama mantan gue yang baru banget putus ini, gue gak pernah sama sekali ngecek handphonenya. Gue gak pernah sama sekali misalnya kayak cemburu dia punya temen cewek banyak atau apa. Terus kalau misalnya kayak ketemu temen ceweknya kayak dia cipika-cipiki atau apa. Karena gue tahu dari awal memang dia orangnya begitu. Dan dia juga orangnya gak mau yang cek-cek handphone gue juga segala macem gitu. Jadi gue juga keikutan. Beda kalau gue pacaran sama yang sebelum-sebelumnya itu gue cemburuan banget. Kayak misalnya gue suka ngeliat handphone, terus kayak ngapain sih kamu gitu tadi ngobrol sama dia gitu. Ya emang harusnya ngobrol gini-gini, ngomongin apa sih emang gitu. Pernah ngegepin orang lagi kirim-kirimin gambar-gambar gitu gak? Pap-pap apa gak pacar kamu? Gak pernah? Untungnya sih gak pernah. Iya, gue lempar HP-nya. Gak pernah. Berarti pinter udah dihapus duluan. Udah di clear chat duluan. Oke, itu ngomongin asmaranya Anya. Sekarang ngomongin
ngomongin soal bisnisnya. Sekarang lagi ngapain aja nih ya? Yang liquid ya? Iya. Iya, itu berarti lagi kerja sama orang. Iya. Pakai namanya Anya. Pakai nama gue. Terus kerjasamanya kan sama itu ya, sama yang emang GVS, terus ada sama brewernya gitu-gitulah. Bagi-bagi persen-persenan. Oke. So far sih gue sekarang belum ada bisnis yang, gue nggak tahu kalau Bang Gofar tuh dengan lawlessnya gimana. Tapi kalau gue so far sekarang belum ada bisnis yang emang pure modalnya dari gue semua atau apa gitu, nggak ada. Karena investor berarti. Iya, selalu ada investor lainnya. Karena selalu diajak orang. Gue dari kemarin kayak misalnya bisnis liquid, terus ini gue juga baru banget nanti mau launching bisnis lipstick namanya A-Girl. Sebenarnya nggak lipstick sih, cuman kayak ke kosmetik, terus kayak apalah gitu-gitu. Itu A-Girl namanya. A-Girl. Nah itu juga sama, ada investornya juga gitu. Karena emang dari gue sendiri nggak pernah ada inisiatif untuk kayak gue pengen bikin ini gue pengen bikin ini nggak ada. Selalu diajakin sama orang. Dan dia diajakin pasti nge-offernya begitu, jadi ya udah. Dan itu sebuah privilege yang sangat bagus loh. Ya insya Allah bagus. Cuman kan namanya kalau bisnisnya ada investornya kan juga harus bagi-baginya kan juga ini kan. Bagi-baginya juga banyak. Kitanya dapatnya berapa. Padahal misalnya dipikir-pikir kalau gue punya duit segini, bikin pakai modal gue sendiri, pasti gue revenue-nya lebih banyak. Sebenarnya bisa gitu. Cuman gue emang nggak pernah kepikiran untuk bikin sendiri aja gitu. Oke. Dan habis itu paling lagi syuting film ini ya Yowis Band 3 ya? Udah selesai sih, kemarin baru selesai. Udah kelar nih? Udah. Oke, jadi yang pertama itu Yowis Band 2 kan, terus 3 sekarang. Terus syuting apa lagi nya? Film udah berapa sih? 5 ya? Lupa, 6 apa? 6 ya? Yang tusuk-tusuk jalangkung itu kan? Itu mah yang pertama banget tuh, itu kocak banget sih asli. Namanya orang ya, kan film pertama ya udahlah apa aja gue ambil. Gue sampai sekarang kayak nggak mau horor. Kecuali horornya yang keren banget. Ya, sekarang udah banyak tapi horor yang keren. Iya. Indonesia lagi banyak banget nih horor yang keren ya. Ya semoga setelah pandemi ini syuting-syuting bisa berjalan lagi ya. Iya, amin. Iya, karena kan banyak orang tuh yang terhambat karena nggak bisa syuting lah gitu kan. PSBB juga di masih Jakarta. Takut di luar gitu ya. Semoga nih semua membaik lah biar syuting-syutingnya jalan lagi gitu kan. Dan over jalan lagi gitu. Nah, terus web series katanya lagi jalan ya. Yang mana? Web series. Ada berapa web series yang lagi jalan nih dan mau jalan? Sama Tompi? Sama Tompi itu ada judulnya selesai. Itu di situ gue main bareng Ariel Tatum, Gading Martin, banyak deh pokoknya. Nah itu gue jadi selingkuhannya Gading. Oh, jadi selingkuhannya Gading di situ. Dia jadi dia jadi suaminya Ariel Tatum. Gila nggak? Udah punya istri secakep itu, selingkuh sama gue. Itu seru banget nanti. Tapi kemarin baru syuting sampai episode 1 doang. Iya. Nanti kayaknya lanjut November untuk sampai episode 5. Tapi gue akuin ini salah satu yang keren banget gitu. Karena Dr. Tompi kan orangnya art banget tuh. Maksudnya kayak bikin sesuatu karena gue mau bikin ini bagus, bukan karena gue mau jualan. Dia orangnya gitu. Jadi gue seneng. Maksudnya ada sepemikirannya lah di situ. Kayak gitu. Terus habis itu ada juga web series sama video.com itu kayak sama Dokter Boyke. Gue jadi suster. Tapi nggak yang jorok-jorok, komedi. Cuma komedinya yang kocak mengarah ke arah-arah kan dewasa. Dia seksologis gitu kan. Enak tau jadi Dokter Boyke. Dokter Boyke, Zoya Amirin. Jadi mereka tuh enak ngomong seks nggak apa-apa. Karena udah emang kerjaannya. Emang udah kerjaannya. Tapi yang deg-degan TV. Kalau misalnya ngundangan gitu. Tapi seru banget sih. Nah, ini satu yang gue dengar dari proyekannya sama Tompi. Tadi Anya sempat bilang Tompi kan anaknya art banget gitu kan. Dia memandang karyanya itu harus jadi bagus gitu kan. Iya, dia selalu kayak gue pokoknya harus bagus, lo mau ikut campur lo nggak bisa. Ini harus bagus. Ini karya gue gitu. Orangnya gitu deh. Dan ini kabarnya bahwa ada sistem yang menurut gue tuh bagus untuk di Indonesia ya, yaitu pembagian royalti ya. Pertama kalinya. Jadi kan dari kemarin misalnya gue main web series, kok lo tahu sih bang? Tahu. Lo habis teleponan sama dia apa gimana? Enggak, gue habis filler hidung sama Tompi. Sumpah gak tuh? Aduh. Iya, jadi ini pertama kalinya juga gue di-offer sama dia. Kayak dari kemarin tuh misalnya gue main film atau web series tuh selalu kayak dibayar mati. Sekali aja udah gitu. Bayar putus segini, bayar putus. Nah, cuman ini dia bilang, mau gaknya main di sini? Kita ada bayarnya juga. Cuman nanti nextnya royalti juga dapet. Jadi kalau misalnya someday ini web series dibeli sama TV mana atau dibeli sama platform apa atau apa, itu kita ada kebagian persenannya. Itu menurut gue sangat-sangat dibutuhkan ya di industri kreatif ya. Iya, karena kalau kayak musik kan. Kalau musik mungkin udah jalan gitu kan, meskipun kita nggak tahu nih masih abu-abu gitu kan. Tapi di film kan belum ya kayak gitu ya.
Dan ini akan dijalani sama Tompi nih. Iya. Keren. Jadi semoga aja yang lain juga ikutan ada yang bikin lah kayak gitu Iya, juga. iya. Karena kalau dia bilang kayak dipikir-pikir sebenarnya kayak pemain-pemain pekerja seni yang di bidang film nih kasihan gitu. Karena kan dibayar cuma sekali dan belum tentu dia main film terus sampai tua gitu. Betul. Gimana hidupnya nanti dia Iya. kan berarti harus punya pekerjaan lain. Ibaratnya nggak bisa dijadiin satu profesi yang bisa dipegang banget sampai tua gitu kan. Apalagi kalau misalnya cewek-cewek. Iya. Kalau cantik doang main filmnya, masih muda apa segala macem kan. Nah kalau udah agak ketuaan gimana? Nah, jadi itu dia mencetuskan untuk adalah royalti deh gitu. Ini kalau misalnya ada sistem royalti ini di zamannya film Warkop ya. Wah. Anak cucunya Iya, Dono bisa Kasino ngerasain. Indro Ha-ha. itu bisa sejahtera sekali. Iya, udah nggak usah ngapa-ngapain lagi kan. Iya. Padahal emang bener emang karyanya kan juga ditonton terus sampai sekarang. Iya, Diputer-puter lagi di TV. kita lebaran ketemu, tiap Iya. liburan ketemu gitu Iya, kan. iya. Ada libur apa? Ada film dia. Ada film dia gitu iya, kan. bener-bener. Ya ini ya semoga nanti industrinya semakin membaik deh. Semoga. Kapan jalannya sih? Syutingnya? November kayaknya. November ya? November. Iya. Terus apa lagi nih selain 2 web series itu? Apa sih ke depannya tuh Anya pengen ngapain sih? Gua Pengen bikin apa atau pengen punya cita-cita apa? masalahnya gue dari dulu nggak pernah kayak ada goals yang kayak gue harus ini harus itu tahun depan gue harus ini harus tahu harus itu enggak sih, nggak ada. Nggak ada. Kalau sekarang berarti kan jadwalnya lagi padat banget nih. Heeh. Waktu itu ya, yang tadi gue bilang ya, gue minta jadwal mainnya tuh kayak bukan hari lagi cuy, tapi jam. Jam Enggak. 10. Lebay lu. Iya. Lu WhatsApp gue jam segini. Nah, jam segini bisa nih senggang nih. Iya ya? Iya. Nggak tahu. Iya, tapi alhamdulillah jobnya banyak dong. Amin, alhamdulillah. Iya. Nah, dari semua job yang Anya dapat, job-job apa nih yang nggak bakal mau diambil nih? Oh, kalau kerjaan ini sih gue nggak mau ya. Apa ya Fit? Coba tanya Apa, Pak Fit? Manajer. Apa ya? Hah? Sensualitas. Oh, yang pokoknya berbau-bau seks gitu ya. Oh. Emang ada yang pernah nawarin ini bikin bokep apa gimana? Guys, kita dari PH Bokep nih guys, mau Iya. nawarin sesuatu. Enggak sih, nggak pernah ada sih Anya yang jadi kayak cameo gitu. aja. Nggak pernah ada yang kayak gitu sih. Cuma mungkin yang gue tolak tuh misalnya kayak mau ada photoshoot ini nih, tapi nanti misalnya bajunya yang ibaratnya kan seksi itu kan bisa dalam banyak hal. Iya, Ada iya. lo pakai baju ketat tapi panjang-panjang udah seksi, itu Betul. masih fine. Iya. Tapi kalau yang kayak ntar fotonya misalnya yang pantatnya agak kelihatan sedikit, terus ntar belahannya sampai bawah lah, itu kayak itu gua enggak. Oh. Yang terlalu skin gitu enggak. Iya. Padahal yang chat-chat itu justru seksi ya, dan itu ketutup pakai kemben kan ya? Yang mana? Yang disiram-siram chat itu loh. Oh, itu photoshoot sih. Iya, photoshoot kan? Iya. Nah, tapi itu beda, itu collab, itu bukan Oh, kerjaan. collab. Heeh. Oh, Jadi oke. emang pure collab sama satu fotografer, terus habis itu stylistnya ini pengen begini, pengen begitu, ya udah gue ikutin aja gitu. Karena emang gue juga mau dan gue suka sama konsepnya dan itu bisa dikontrol. Oke. Dan mereka mau membikinnya itu sesuatu yang sensual, bukan seksual. Betul. Kalau yang sensual itu ya kayak misalnya emang ya udahlah gue pakai cat apa segala macam, tapi itu Ya. sebenarnya gue pakai tup, Ya. pakai celana Ya. gitu. Dan nggak ngeliatin belahan, Ya. tapi misalnya gue nengok sini, tapi orang berasumsi apa karena lu ngeliat gue lagi di chat Yes. gitu. Jadi Iya. ya kalau sensual masih oke, tapi seksual enggak. Oke. Kayak gitu. Yang foto sama ular tuh ngapain tuh? Oh kemarin Iya. iseng aja juga sama collab lagi sama Oke. fotografer Sama yang ularnya? sama. Oh, gue kira Hah? gue Collab sama ular ya? Bisa juga. Gue kira collab sama ular aja. Bisa juga sama ular sama buaya kemarin. Buat lucu-lucuan aja. Itu di mana fotonya? Di daerah Pik gitu. Nah. Kayak itu juga ide dari fotografernya. Ini sama fotografernya kayak yang ngechat gue itu. Oh. Emang ya udah kayak biar ngehibur followers gue aja lah. ntar. Ya kan? Daripada ngepost selfie mulu. Iya benar. Kita sadar ya dari pagi sampai sore pasti jadwalnya banyak banget kan. Nah jadwal yang banyak itu tuh butuh stamina yang tinggi banget nih. Bener banget. Iya, salah satu yang bikin gue ngejaga stamina adalah ini nih nih, Neo Hormoviton nih nya. Ini apa sih Bang Gofar? Ini jadi minuman khusus pria dewasa. Oh, jadi gue nggak bisa Perempuan bisa minum, tapi ini dikhususkan untuk pria dewasa. karena membutuhkan tenaga yang lebih ini ya. Betul. Jadi kan dari pagi sampai malam nemenin seharian kerjaan minum ginian nih. Dari nemenin kerjaan sampai nemenin sama pasangan. Iya. Serius lo? Yoi. Gitu. Yang nemenin pasangan tuh gimana? Jadi bisa bikin menjadi berapi-api gitu. Weh. Dan ini bukan obat kuat nih, Nya. Ini adalah multivitamin.
Jadi bisa diminum rutin gitu. Oh, tiap hari bisa? Tiap hari bisa, karena kita sadar semua ya bahwa untuk menjadi pria anti kendor itu nggak instan dan butuh proses. Gitu. Nih gue minum rasanya rasa anggur, boys. Ginseng LR B1. Jadi kalau Anya pengen baca-baca khasiatnya atau pengen tahu kandungannya, itu langsung aja cek Instagramnya @neohormoviton. Gitu. Oh, ini ada yang minum, ada yang ini. Ada tapi yang ini itu. sama ininya. Sama khasiatnya sama, kandungan juga sama. Boleh Sekali lagi bagi tuh nggak? cek tuh, Bang. Minum aja kalau mau. Ini ada anggur. Apa rasanya rasa anggur? Boleh nggak gua minum, cewek? Boleh. Boleh. Nggak, aku kepo serius. Pengen tahu rasanya? Kemarin si Dinar sih nyoba rasa karena penasaran. Rasanya kayak apa sih? Rasanya anggur-anggur gitu. Nggak kayak anggur apa kan? Nggak, serius boleh ya? Boleh. Kalau buat cewek boleh. Soalnya ini kayak ada LR Green ini setahu aku nih bagus. Iya, buat stamina. Iya. Iya. Rasanya rasa anggur Soalnya gitu. gue cepet capek orangnya, boyo. Lucu rasanya, Iya. seanggur. Anggur-angguran gitu. Oke. Asoy. Nah, selain ini kan pasti selain menjaga tubuh dari dari kerjaan-kerjaan yang bikin capek gitu kan, kita satu hal yang perlu banget adalah liburan, setuju gak? Setuju. Itu nge-refresh segalanya, apalagi kalau liburannya sama orang yang kita sayang. Bener banget. Terakhir kapan liburan sama orang tersayang? Kapan ya, Ndi? Aku Dia terakhir lupa. liburan kapan ya? Dia lupa sama yang mana? Sama mantan. Oh, mantan. Iya. Februari. Australia. Iya, sebelum pandemi berarti. Terakhir liburan sama mantan. Di Australia. Oh. Kemarin jatuhnya liburan nggak tuh? Enggak, itu kayak nemenin aja sih. Sehari yang lalu. Itu kayak nemenin doang sih. Bukan liburan ya? Bukan. Liburan kan kayak 3 hari, 4 hari berdua gitu Iya, kan. Iya. Ya itu terakhir berarti ke. Enggak yang ngomongin kerjaan, yang nggak ngomongin Iya, apa, iya. cuma emang pure pengen menikmati waktu aja. Oke. Oh, berarti Februari. Berarti lu anak liburan banget gak? Kadang Harus ya. liburan banget ya? Pengen, iya. Kalau misalnya cowoknya bisa, itu pasti aku ngajak. Aku juga kadang orangnya suka BM-an. Kalau misalnya lagi ngeliat di Instagram kan suka ada nge-follow kayak vacation apa. Di Terus kayak save-savein ya? di save-savein terus kayak gue nge-tag nih cowok. Bukan nge-tag, aku DM ke cowok ini. Yeah. Kayak ke mantan aku atau ke siapa kayak, ih enak deh nih kayak gini. Iya. Ih Kesini lucu deh dong. nih gitu. Yeah. Kode-kode aja, siapa tahu kayak yuk gitu. Paling seru kemana nih selama ini liburan? Sama mantan? Jujur aku sebenarnya nggak tahu kenapa aku nggak begitu suka kalau pergi ke luar negeri, nggak tahu kenapa. Karena Indonesia aja ya? Indonesia udah bagus banget soalnya ya? Iya, aku ya paling suka sebenarnya ke Bali, nggak tahu kenapa. Entah Indonesia mana juga pernah aku coba. Iya. Cuman selalu kayak nyaman banget itu di Bali menurut aku. Jadi kayak aku tuh ya misalnya pernah lah liburan ke Singapura, ke Korea, ke Aussie, itu aku nggak suka, nggak tahu kenapa. Enakan di Indo aja, nggak tahu. Anaknya mesti liburan ke kota atau ke pantai atau kemana? Mungkin gue lebih ke alam, kalau nggak pantai Alam ya? gunung. Oke. Alam atau gunung ya? Atau mending gunung atau pantai? Pantai. Pantai ya? Tipikal orang yang kalau liburan nih di villa aja seharian mager atau kita harus berkelana kemana-mana gitu. Kayak gitu gak? Tergantung sama siapanya dulu. Oh. Kalau misalnya lagi sama teman-teman rame, Iya. nggak mungkin kan kita di villa aja Iya, seharian. pasti kemana-mana. Kalau berdua doang di villa doang ya jadilah ya. Bisa. Iya. Kan bisa ngelakuin di mana aja, di kolam, dapur, Ngelakuin apa? ngobrol, curhat lah. Curhat. Apalagi 2 orang liburan di villa kalau nggak curhat. Iya lah, Apalagi masih kalau curhat. kita nyambung banget sama pasangan kita. Mau curhat di kolam, curhat di bathtub, curhat di mana jadi. Jadi Bang Iya. Gopar kalau liburan suka curhat ya? Curhat di banget. mana-mana tuh ya Bang. Iya. Setiap spot villa curhatin situ. Betul. Karena Betul. aja temennya, kamu ajak temen kamu dong. Kita curhatnya bertiga. Kan lebih seru gitu ngobrol bertiga gitu kan. Oke. Nah, tadi udah difotoin. Gue sama Anya di sini dan Gede. ini mengundang teman-teman semua untuk bertanya sama Anya Geraldine. Tanya, gue tuh kalau ditanya selalu jawab jujur loh guys. Kalau Serius lo? kalau lagi jadi bintang tamu apa jawab jujur aja udah gitu. Biar Ini- yang nonton rame. Ini sudah diupload 1 jam yang lalu, ada 855 pertanyaan. Demi apa kita udah sejam ngobrol? Iya. Gile. Nih, Berapa pertanyaan Bang?
855. Banyak juga ya guys. Tanya bang, yang seru bang. Yang seru ya. Dari FHMICNDRA, rekor nggak mandi berapa lama nggak? Anya kan terkenal jarang mandinya ya? Iya. Rekor paling lama berapa? Seminggu. Seminggu nggak mandi? Enggak. Itu ngapain aja? Di apart doang tiduran, makanya nggak mandi karena gue tuh orangnya susah keringetan. Kebetulan kalau di apart juga kan AC nyala mulu segala macem. Rambut juga begini-begini aja, jadi ya udah nggak mandi gitu. Tapi gue kalau habis kelar syuting mandi. Oke, pertanyaan berikutnya nih Nya. Dari Adit Insomnia nih, anjing nih Adit nih. Banyak yang di lehernya, apakah benar itu rantai kaleng biskuit Kongguan? Trims Adit di Karanggetak. Gue nyuruh lu pada nanya yang penting. Kenapa nanya yang nggak penting dibacain? Padahal ini adalah kesempatan yang sangat spesial. Gue bisa di sini dan gue mau jawab sejujur-jujurnya apapun itu. Kenapa? Ini bukan kaleng. Anya dari Agung Setiadi, fetishnya Anya apaan, Bang? Fetishnya Anya. Fetish apa nih? Ya, sesuatu yang kinky banget deh. Kita ngomongin yang kinky banget deh. Aduh, ntar kalau calon mertua gue denger gimana nih? Juga jawabnya nih. Ya, apa nih, pengennya. Coba kalau Bang Gofar dulu jawab deh, bantuin biar kayak kesannya nggak gue doang sendirian. Kayak misalnya apa ya? Suka banget. Gue tuh fetishnya apa gue ya? Ayo. Gue juga bingung lagi kalau ditanyain fetish. Ada orang ya yang seneng banget ngeliat kaki gitu kan. Cukup ngeliat kaki doang deh. Ya Bang Gofar, gue nanya Bang Gofar gue apa? Gue jawab apa ya? Kalau Anda berani, Anda percuma minum Hormoviton pasak bumi. Kalau Anda tidak berani jawab, fetish Anda apa? Ayo jawab, ayo dong. Gue fetishnya apa ya? Seru nih YouTube nih. Apa? Fetish itu sesuatu yang kita suka kan, yang bikin ngeliat harus ada itu. Tapi kalau nggak ada pun, ya nggak apa-apa juga berarti. Cuma lebih semangat kalau lebih ada. Semangat gitu kan. Kalau apa ya? Gue bingung kalau ngomongin fetish nih ya. Nggak ada fetish sih sebenarnya yang banget gitu ya. Karena kalau nggak ada pun nggak apa-apa banget. Ya udah. Kalau nggak bisa ngelakuin ini nggak apa-apa. Kalau lu nggak bisa itu juga nggak apa-apa. Kebanyakan nggak apa-apanya sih. Nggak harus gitu. Oke. Kalau aja ada nggak yang harus banget? Fetish itu kan bisa untuk berbagai macam hal. Ya nggak kan? cuma hubungan seksual, nggak bisa, cuma. Ya. Berarti bisa juga. Ya gue suka banget nyumin udel misalnya. Ya, habis berarti mandi. bisa apapun itu kan, bisa ke kegiatan, bisa ke hubungan atau apa. Kalau gue itu berarti bisa dibilang misalnya gue fetish gue dalam mencari pasangan ya, bukan melakukan apa-apa dengan pasangan. Iya. Gue tuh suka sama cowok yang gak baik-baik banget, ada jahatnya gitu. Yang bangor gitu ya? Yang bangor, yang kayak gitu. itu jahat. Tapi ternyata bucin. Nah itu fetish gue. Jadi gue akan semakin jatuh cinta dan sangat-sangat kelepek-kelepek dengan cowok-cowok yang bajingan-bajingan ini. Dibanding kayak gue tahu dari awal kalau kayak lu baik, lu suka sama gue kayak nggak asik gitu. Nggak pernah deket sama cowok yang nerd gitu, yang nerd banget tuh buku banget. Pernah, cuman jadinya nggak cinta-cinta amat. Jadi kayak nggak ada sparksnya gitu loh. Tapi kalau sama yang si bajingan-bajingan ini kayak anjing juga nih orang, gue bikin baper juga loh ya. Jadi kayak ada tantangannya gitu. Karena lust sama love harus seimbang ya. Iya bener, gak bisa love doang. Lustnya juga harus kenceng. Iya dong, harus kenceng. Biar jelas, biar semangat. Iya, biar ngegigit gitu. Ngegigit. Oke, berikutnya dari Lostock Print, apa benar nama aslinya Nur Amalina Hayati? Karena dipanggilnya Neng Hayati kan kebanyakan di Instagram kamu ya? Di Twitter ya, Neng Hayati ya? Iya, bener. Jadi tuh gini, emak gue. Jadi ininya tongkrongannya keluar. Balik aja Geraldine. Jadi nyokap aku, mama aku itu orangnya Islami banget gitu kan. Dia pengen tuh punya anak namanya Nur Amalina Hayati. Entah dari kapan tuh dia mikirnya, tapi dia pengen banget namanya itu. Nah, tapi papaku tuh pengennya namanya Anya Geraldine. Ya udah akhirnya. Jadi lucunya tuh mamaku tuh dulu melahirkan nyetir sendiri ke rumah sakit terdekat. Karena Okem juga tuh nyokap. Iya, kocak ya, dianterin sama mbak di rumah. Papa aku waktu itu lagi nggak tahu kemana gitu. Jadi udah tuh dia melahirkan sendiri. Terus habis itu udah deh dia menamakan itulah di akte. Nah, baru papaku kalau nggak salah besoknya datang atau apa. Ya udah, jadi namanya itu. Tapi akhirnya aku dari kecil sama saudara sama nenek segala macem, dari bayi juga dipanggil Anya gitu. Dipanggil Anya. Oke. Karena Anya Geraldine tuh kemauan dari bokap. Oh, pas lagi ngelahirin dia nggak nganterin. Enggak. Oh. Tidak. Berarti lagi nggak baik-baik aja tuh hubungan berdua ya? Nggak tahu, lagi sibuk kali. Lagi sibuk. Oke. Sekarang akrab masih bokap?
Bapak gue hari ulang tahun. Oh, selamat ulang tahun bapaknya Anya Geraldine. 6 Oktober. Tadi Iya. kemarin gue nanya gitu kayak papa ulang tahunnya tuh tanggal berapa ya? Udah ngucapin belum? Seingat aku Oktober. Terus kayak bapak gue bilang masa lupa. Terus kayak gue bilang iya lupa. Tanggal 6 ya nebak. Terus kayak iya gitu. Udah ngucapin belum? Belum. Tadi jalan buru-buru langsung. Tadi kan gue habis balik Dari dari Bandung, iya. langsung siap-siap, langsung kesini. Iya. Ini ada chat nih, kakak tuh. Oh, WhatsApp tuh dong, selamat ulang tahun Pak, gitu. Kita kirim voice note aja ya. Iya, Papa selamat ulang tahun, gitu. Ih, pas banget. Iya tuh, 6 Oktober. Iya, oke. Papa, selamat ulang tahun ya. Maaf baru ngucapin maghrib-maghrib gini. Aku soalnya dari tadi sibuk, baru balik dari luar kota juga. Semoga semuanya yang terbaik, bahagia selalu, sehat selalu, amin. Kapan kita ketemu-ketemu, ngumpul-ngumpul bareng mama sama dede? Mau kado apa? Udah gitu aja ya. Gue tuh kadang suka melo gitu loh. Kalau kayak tentang keluarga dan lain-lain. Kalau gue telepon gue bisa mewek nanti. Jadi gue voice note aja gitu. Tapi hubungan sama bokap baik-baik aja ya? Baik-baik aja sih, cuman jarang banget ketemu sih, kayak setahun sekali, 2 kali gitu. Oh, Dia pas- kan soalnya kan udah punya keluarga juga, dia udah punya anak lagi juga. Gua nggak mau ganggu juga gitu loh maksudnya. Tapi anaknya yang baru masih kecil? Udah SMA. Udah SMA? Bangga dong punya kakak tiri Anya Geraldine gitu. Lumayan kayaknya, nggak tahu deh. Pernah ketemu sama anak ya? Sama adik tiri kamu? Pernah waktu itu. Oh, oke. Nggak akrab sama adik tirinya? Ya biasa aja Biasa sih, aja. anaknya malu-malu gitu. Cuman ya udahlah, ya sama-sama baik aja gitu. Oke. Terus selamat ulang tahun buat papanya Anya ya. Yeay. Iya, yang keberapanya? Gak tahu. Gue gak tahu bapak gue lahiran tahun berapa. Gue taunya lahiran nyokap gue 68. Tapi kayak mereka beda 5 tahun apa 4 tahun gitu. Oh. Selamat ulang tahun sekali lagi papanya Anya. Sehat-sehat ya. Amin. Oke. Nah, ini berikutnya. Mbaknya dari kata Dimas BK, Mbaknya pernah mandi pakai gayung nggak? Pernah lah, pakai gayung love juga pernah. Waktu itu kalau di rumah gue yang lama itu pakai bak mandi. Ada showernya, cuman nggak tahu kenapa lebih semangat pakai bak mandi dulu. Karena lebih dingin. Jadi ya? mandi pakai air hangat juga kagak dulu. Baru beberapa tahun ini aja tinggal di apartemen mandi pakai shower. Berarti dulu gitu. pernah merasakan kalau mau mandi air hangat masak dulu? Pernah Kayaknya waktu rumah gue belum ada showernya malah tuh. Masih keran doang. Yang nyiram ke ember, dikocok-kocok panas banget. Pernah. Dikasih air Ditambahin dingin, lagi. tambahin, Iya. kedinginan. Pernah. Iya. Pernah. Oh, iya. Oh, pernah ya. Gue kira Anya nggak pernah loh mengalami hal-hal itu. Pernah. Oh, iya baik. Lagi-lagi penting amat pertanyaan lo. Gue udah datang sini tanya begitu. Girit MWN, gaya favorit Anya apa sih? Ini gaya apa maksudnya? Gaya foto. Gaya foto kali ya. Gaya foto apa favorit? Angle terbaik Anya di mana sih? Kiri kanan sih? Jujur nggak ada. Nggak ada? Selama ini juga kalau kayak photoshoot atau syuting gitu kayak ditanya nih kamu angle-nya mau mana, ini apa Terserah segala lu deh. macam. Terserah, gue nggak tahu. Oh, kalau dalam posisi bercinta paling suka? Emang pernah bercinta? Iya sih, nggak pernah sih ya. Nggak Nanti pernah kalau lah. bilang pernah bercinta banyak netizen yang ngamuk. Iya. Di Indonesia kan nggak boleh. Kalau belum ini gitu. Kalau belum menikah melakukan hal-hal ciuman aja tuh dosa loh. Iya. Pegangan bener. tangan. Ini kayak sebenarnya kita nih lagi dosa nih, tatapan lebih dari 1, 2, 3 itu Aduh. dosa. Jangan deh kalau gitu deh. Gaya-gayanya yang lain aja deh. Gaya foto aja. Mirror selfie. Favorit. Fetis udah. Fardan, kalau mau bisa kenalan sama Anya terus jadi deket gimana caranya sih? Gak bisa sayang, kan tadi aku udah bilang lagi menutup diri, lagi deket sama satu cowok ini ada. Oh. Nah si cowok ini jadi cerita, bikin gue gregetan banget. Kenapa? Karena gue tahu dia nih bukan cowok yang baik-baik amat. Oh. Tapi ternyata pas udah deket kok ada bucin-bucinnya. Oh. Jadi kayak seru deh. Track ngomongnya. recordnya dia udah tahu kamu? Tahu. Dari teman-teman kamu pasti. Dia juga di screening. Oh, dia ngomong. ngomong. Oke. Tapi Jujur berarti dia. nggak bandelnya nggak yang bandel narkoba gitu Ya, enggak, ya, bandel ya. apa gitu enggak. Cuman maksudnya bandelnya kayak dia itu sama cewek jarang serius. Gitu. Jadi gue gregetan. Wis. Gue bikin serius loh sama gue. Gue bikin bucin sama gue. Iya, gue bikin bucin loh sama gue. Ini aja sekarang semenjak aku balik syuting dari luar kota kemarin dari Malang, sampai hari ini tiap hari ketemu. Padahal tuh dia bilang dia punya prinsip di mana kayak gue nggak mau
sering-sering ketemu sama cewek, gue nggak mau kayak terlalu bucin atau apa, atau ngajak cewek ke lingkungan gue atau apa. Tapi dari kemarin malah gue diajak dia, misalnya diajak dia main golf, ketemu teman-temannya golf dia, diajak ke kantornya, ada ketemu sama saudaranya, apa, jadi kayak gitu. Jadi kayak dalam hati gue, bentar lagi Anda jadi bucin. Terus setiap hari ketemu sekarang. Oh, tiap hari ketemu sekarang nih? Udah berapa hari jadi ketemu mulu sekarang. Breaking the rules diri sendiri kamu kan. Kita doakan aja lah ya buat Anya nih ya. Sama cowok yang baru. Nih berikutnya, tanyain Anya dong, mau diboncengin nggak naik ranking? Kita mau maling di mana nih bro? Biasanya kan kalau apa namanya begal atau apa pakai ranking kan, bisa langsung ngeng gitu kan. Pernah pacaran jemput pakai motornya? Pernah dong, tapi nggak ya ranking, ya paling Scoopy, Mio, Vario, Vespa, terus apa ya? Berarti naik motor nggak masalah ya? Nggak masalah. Oh, tuh. Nih berikutnya, kriteria suami idaman. Kriteria suami idaman. Ini ngomong suami ya, bukan ngomongin soal pacar ya. Jangan mandul. Nah, penting tuh. Punya kerjaan. Kalau jadi anak orang kaya nggak apa-apa, asal jangan nyusahin orang tua lu. Iya. Terus badan jangan yang gendut-gendut amat lah. Jangan yang gendut-gendut amat lah. Biar gue juga ntar sebagai istri bisa nafsu terus sama lo. Ntar kalau gue gak nafsu sama lo, gue nyari yang lain gimana? Iya, jangan bener. Kan? Jadi harus saling menafsukan diri ya. Iya, saling menafsukan diri. Jadi sebenarnya yang paling penting kalau menurut gue ya, kalau misalnya lo memilih istri atau mau memilih suami, kayaknya itu salah satu hal yang penting deh. Kayak itu orang bikin lo nafsu atau enggak? Bener. Karena kalau enggak nih, kayak banyak temen gue misalnya kayak dia nafsunya sama cewek macam apa nih, nikahnya sama cewek yang baik-baik, yang emang bukan nggak bikin dia nafsu sama sekali lah. Ujung-ujungnya bertahan setianya berapa tahun doang, ujung-ujungnya ntar jajan. Ngerti nggak sih? Iya. Ini lo nikah sama orang yang lo nafsuin, yang tapi yang bisa paling serius. nafsu gitu. Tapi bisa serius, tapi jangan sama prostitusi juga nikahnya gitu loh. Cuman kayak ngerti gak sih? Gitu. Iya. Pokoknya intinya yang bikin lu nafsu terus lah ya. Iya. Tuh jadi lu gak penting. kemana-mana. Dibilangin nafsu sama cinta tuh harus seimbang. Iya. Karena kalau nafsu doang tapi gak ada cinta ya jadinya ya begitu aja. Kalau ada cinta gak ada nafsu, ntar lo jajan. Iya, tapi kalau awalnya lo nafsu dulu, ntar bisa dibuild biar jadi cinta. Bisa banget. Itu bisa gak sih? Bisa kan? Bisa bro. Bisa, yang penting tuh nafsu. Kalau gue yang penting nafsu. Cinta mah bisa dibikin. Bisa. Asal dua-duanya sama-sama mau tobat bareng, sama-sama mau serius. Iya, bisa. intinya punya visi dan misi yang sama aja. Iya. Bisa. Oke, berikutnya Anya pernah insecure nggak sama perempuan lain? Kalau kata Anissa Putri War. Pernah nggak ya? Iya. Pernah kali ya. Ngeliat cowok itu gue jadi begini deh. Pernah nggak? Ada beberapa mantan gue yang suka ngebanding-bandingin gue sama cewek lain atau sama mantannya atau apa. Nah disitulah misalnya gue mulai insecure. Kayak maksudnya tapi insecure-nya mah nggak yang fisik atau apa sih. Paling kayak insecure-nya kayak lo tuh jadi cewek bisa jaga hati pasangan dikit kek. Lo jadi cewek tuh anteng dikit kek apa kek gitu-gitulah intinya. Kayak si ini kek, lihat tuh dia pacaran sama ini, dia nggak pernah tuh misalnya ngobrol sama cowok atau apa gitu, ngerti nggak sih? Demen nggak sih dibandingin gitu? Udah pasti nggak demen dong? Enggak lah, siapa yang suka dibandingin kan? Apa yang Anya lakuin waktu itu? Pas diem dibandingin? Diem aja. Percuma dibales, orang lagi emosi kan? Iya. Berarti kalau lagi pacaran, lagi berantem, Anya tipikal orang yang adu argumen saat itu juga atau tunggu adem dulu baru ngasih argumen? Gue sebenarnya paling males buat berantem yang kayak kamu gimana sih, itu gue jarang memulai duluan. Gak pernah, itu pasti kayak selalu cowoknya duluan yang kayak kamu ngapain sih bla bla bla. Pasti itu cowoknya duluan. Terus kayak gue sebisa mungkin untuk kayak ngejawabnya yang kalem aja segala macam. Karena males kalau sampai berantem yang benar-benar berantem banget kan. Tapi gue paling gak suka kalau gue lagi berantem terus gue ditinggalin. Itu bisa psychoji gue kalau kayak gitu. Bisa narik-narik, jangan pulang ya, kayak maksudnya selesain dulu baru lo pulang. Jangan cabut gitu aja. Gak bisa gue terus kayak didiemin. Tuh gue bisa psychoji, bisa gue telepon berapa kali. Ngerti gak sih? Gak suka gitu loh. Nian kelarin aja, lo mau teriak-teriak juga gak apa-apa. Kelarin saat itu juga. Iya, jangan sampai dibawa tidur deh masalah. Iya, itu bener. Gitu. Itu bener banget, men. Karena gak enak. Itu bener gitu. banget. Karena lo tidurnya gak enak, mending bisa tidur. Gak bisa tidur juga. Karena lo insomnia juga anaknya kan? Kadang iya, kemarin kalau lagi nggak ada kerjaan tuh kan yang pas PSBB awal, iya tidurnya pagi gitu.
Biasa kalau tidur pagi ngapain aja? Main Twitter, bikin TikTok, lihat-lihat Instagram, gitu-gitu aja sih. Oh, nonton film nggak? Jarang. Aku sukanya nonton film kalau ada temennya. Oh, kalau ya, sendiri ya, ya, ya. males. Oh. Nonton Netflix gitu. Iya, mendingan ada berdua ya. Iya, karena kan bisa diskusi soal film itu. Betul. Iya dong. Itu tadi apa sih yang? Jadi ini begini loh ceritanya. Aku tadi agak-agak miss di sini. Itu apa ya? Gitu. Iya. Ya enaknya kan kalau berdua gitu ya nonton Netflix. Apalagi lagi PSBB kan. Iya, mending enak baru nonton Netflix karena bisa diskusi film. Mengambil intisari dari film itu seperti apa. Betul. Itu enaknya nonton Netflix berdua. Anya Geraldine, terima kasih ya. Oh iya, terima kasih juga Bang Gofar. Gila, kita ngobrol 1,5 jam loh ini. Gila. Gokil, luar biasa. Gue kirain kayak mungkin setengah jam doang kali ya. Ternyata kita berdua orangnya sama-sama bacot. Jadi ya udah. Makasih ya udah diundang. Makasih juga buat sobat-sobat Skut udah ngedengerin podcastnya. Iya, terima kasih Anya. Sukses terus buat karirnya. Amin, buat Bang Gofar juga. Web seriesnya nanti ditunggu. Enggak yang baru-baru sama Tompi. Iya, itu keren loh yang sama Tompi tuh. Wah, November mulai syuting ya. Iya. Ditunggu aja nih di Instagramnya Anya tuh, liatin aja tuh perkembangannya. Iya. Kerjaan-kerjaannya Anya yang banyak itu ada semua di sana. Mumpung masih ada nih. Kita nggak tahu nih beberapa tahun lagi nih. Oke, pertanyaan terakhir Anya. Apa tuh? 1 kali ngepost di Instagram berapa duit? Buat brand apa buat online shop? Berapa Fit? Belasan, puluhan gitu deh. Puluhan. Fit. Oh. Jujur gue nggak pernah tahu gaji gue tuh berapa. Iya, yang bener loh, nggak pernah hitung. Gue nggak tahu misalnya kayak ada orang mau endorse dari online shop berapa, buat Instastory sama review berapa, terus dari brand video berapa, story berapa, foto berapa. Gue nggak pernah tahu sama sekali. Gue taunya kalau lagi ditransfer gajian doang tuh dikasih bukti. Udah, gue jarang buka detailsnya apa aja gininya tuh jarang. Karena gue males nanti kalau kayak gitu, gue jadi boros. Kalau nggak kerjanya itu motivasinya karena duit. Males. Jadi ntar ngelakuinnya gitu, ngerti gak sih? Iya. Nggak passionate lagi gitu ya? Iya, karena emang gue mau ngelakuin ini ya gue suka. Niatnya misalnya yang ngebantu gitu kan. Walaupun dibayar juga sih. Tapi kayak ya nggak mau berpatok sama duit. Gue nggak mau tahu Kalau story berapa story? Story berapa? 25 story. Hah? 25? Kagak gila. Iya. Bisa nego. Bisa nego. Iya. Tuh. Fitnya segala macam. Wah, jadi kaya udah Anya Geraldine. Semoga segitu terus dan makin nambah rate-nya Anya ya. Amin. Tuh, kalau misalnya percuma kayak kalau hidupnya nggak bahagia dan tidak memiliki hati yang tenang. Sumpah. Paling penting tuh hidup lu tenang. Gue ngeliat orang gue, misalnya teman-teman gue nih, makin kaya apa hidupnya makin ribet, makin nggak bahagia, makin sibuk lah, makin banyak masalah lah gitu. Mendingan ya anak-anak biasa tuh happy, mulu hidup ketawa-tawa gitu. Makanya lu sebisa mungkin kerjaan yang ngurusin CVD deh. Lu terima aja, udah ngejalanin aja udah. Gitu. Tuh Fit. Sekali lagi terima kasih udah nonton ngobrol kali ini, ngobrol ngacak bareng Anya Geraldine. Kita tunggu karya-karya terbaru dari Anya. Ada web seriesnya bareng Tompi, bareng Ariel Tatum ya, bareng Gading dan kerjaan yang lain juga. Sekali lagi terima kasih Anya Geraldine. Sampai jumpa di ngobrak episode berikutnya. Gofar Hilman pamit. Salam jempol kejepit. Bye. Semua berkumpul di Soke Skut FM. Jempol kejepit. Ini artinya keberuntungan. Hah? Beruntung. Dari mana ini? Beneran. Ada Meriam Jagur kan di kota. Ada, itu artinya keberuntungan. Jadi kalau misalnya mau beruntung kita harus begini terus. Mantap abang gua.